محمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Alhamdulillah, kita akan mencoba menghubungkan kembali dengan materi ta'lim kita di pertemuan yang lalu, dan kita masih mengacu dalam referensi-referensi yang otentik baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Di pertemuan kali ini kita akan mencoba menyelesaikan penjelasan tentang hadis Nabi SAW yang terdapat dalam Sahih Muslim di Kitab Siyam, kitab topik yang ke-13. Masih pada hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza jaa Ramadhanu au idza kana Ramadhanu au idza dakhala Ramadhan." Jika telah tiba Ramadan, kita berada di dalam ruangnya dan kita telah memasukinya, maka ada karunia yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang terbentang luas. Yang pertama, futtihat abwabul jannati au abwabur rahmati. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu surga, pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang pancarannya akan tampak di gerbang amal-amal soleh seperti yang pernah kita uraikan. Mohon bagi yang baru bergabung disimak tayangan yang telah lalu untuk menjelaskan apa yang dimaksud pintu-pintu surga di sini, bagaimana kita menitinya sehingga puncaknya dapat meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa ghallaqat abwabu an-nari au abwabu jahannam, dan ditutuplah kemudian pintu-pintu neraka. Kemudian dalam redaksi lain pintu-pintu jahannam. Seperti telah kita bahas juga, pintu-pintu surga berjumlah 8 sebagaimana keterangan Nabi SAW, dan pintu neraka berjumlah 7 sebagaimana kita uraikan, bahkan ditegaskan di Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat yang ke-44 itu. Dari 7 ini telah kita uraikan 5 pokok, 5 bagian, dan ini tentunya sebagai anti juga ya dari pintu-pintu surga. Jika pintu surga berupa amal saleh, maka pintu neraka ada amal salah. Jika di pintu surga ada ketaatan, maka di pintu neraka ada maksiat. Jika pintu surga ada 8 menunjukkan betapa tingginya rahmat Allah kepada kita, pintu neraka ada 7, dan ini pun gambaran maknanya yang sangat dalam, ya, sangat dalam, bahwa ada bagian-bagian tertentu yang menunjukkan bahwa rahmat Allah itu sesungguhnya lebih tinggi, ya, lebih banyak, lebih meliputi dibandingkan dengan konsekuensi-konsekuensi yang mengundang ancamannya. Karena itulah kemudian banyak ayat dalam Al-Quran yang memacu kita, memotivasi kita untuk mengejar rahmat Allah, sekalipun boleh jadi telah terpelosok dalam lubang dosa yang sangat dalam, ya kan? Seperti digambarkan di Quran surah ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Nah, teman-teman sekalian, dari 7 itu telah kita uraikan 5 beserta pintu-pintu yang menerangkan dari gambaran maksiatnya, amal salahnya. Karena itu saya pernah mengingatkan untuk diri saya pribadi dan kita semua bahwa semua ini coba harus kita keluarkan dalam bentuk perbuatannya apa, agar kita bisa menghindari dan berlatih untuk menjauhi itu. Nanti momentumnya di Ramadan. Ya, ingat, karena momentum Ramadan itu adalah satu jembatan yang desainnya mengantarkan kita pada peningkatan takwa. Karena itu di akhir ayat tentang perintah puasa Al-Baqarah ayat 183, penutupnya adalah spirit untuk dapat mengantarkan kita pada peningkatan takwa. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi penunaian ibadah siam pada puncaknya adalah melatih kita untuk meningkatkan takwa. Sedangkan takwa seperti diketahui, ya, gambarannya 2 dimensi, antara mengerjakan perintah Allah, meningkatkan diri untuk mengerjakan perintah Allah, imtithalu awamiri, saat yang bersamaan juga kemampuan untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wajtinabu nawahihi, itu kan 2 ya, kerjakan, tinggalkan, do it, leave it. Ini yang dikerjakan, ini yang ditinggalkan. Dan ini akumulasi dari sifat kemuliaan yang melekat pada malaikat. Karena itu malaikat diciptakan dari cahaya dan materinya, jiwanya takwa. Ya kan? Bekal fitrahnya itu takwa. Karena itu ketika diungkap di Quran surah ke-66,
At-Tahrim di ayat yang ke-6 disebutkan la ya'sunallaha ma amarahum, ini yang ijtinabu nawahihi, tidak kenal salah, tidak kenal maksiat, wa yaf'aluna ma yu'marun, ini yang mengerjakan perintah Allah dengan sempurna sesuai dengan tupoksinya. Jadi kita dilatih dalam momentum Ramadan itu untuk termotivasi meningkatkan perintah Allah, meningkatkan amal saleh, ya kan? Guna memenuhi perintah Allah, saat yang bersamaan menjauhi amal salah. Nah, ini yang amal saleh membuka pintu surga. Sedangkan yang amal salah yang dijauhi itu menutup pintu neraka. Itu gambarannya. Jadi pola perpaduan antara keterangan dalam Al-Quran, penjelasan dalam hadis, itu semuanya menyatu, koheren, sesuai gitu kan. Dan keduanya saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jadi demikian cara memahaminya. Nah, dalam konteks ini, 5 yang telah kita jelaskan itu bukan hanya dikenali, tahu ini neraka sakor, khutamah, dan seterusnya, tapi lebih daripada itu keluarkan perbuatannya, coba untuk dijauhi, berlatih. Nah, nanti Ramadan itu, hal-hal yang bisa mengantarkan pada perbuatan tadi, dan terancam nanti dengan panasnya neraka, dengan jahanam itu, kita bisa mencoba untuk menjauhi itu, berlatih, sehingga menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan inilah kemudian yang melahirkan perisai, itu yang disebut dengan junnah, yang di Sahih Al-Bukhari itu, ya, as-siyamu junnatun. Puasa itu kalau ditunaikan dengan benar, maka dia bisa menghasilkan perisai. Jadi kalau kita ngaji di Kitabus Shaum, topik yang ke-30 di Sahih Al-Bukhari, di hadis yang nomor kedua di topik itu, kita akan temukan nanti keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ujungnya mengantarkan pada hadis qudsi, ya kan? As-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal. Nah, puasa itu pada akhirnya akan melatih kita untuk mendapatkan perisai. Perisai apa yang mencegah dari perbuatan-perbuatan maksiat? Itu perisai yang tak tampak disebut dengan junnah, penghalang, wiqayah. Ya, wiqayah itu dari waqayaqi wiqayatan, turunan dari kata wiqayah itu takwa. Jadi mendapatkan wiqayah itu dari kata takwa. Ya, saya pernah sarankan teman-teman sekalian untuk mendalami, membaca ya, mengkhatamkan buku saya yang ini yang pernah saya tuliskan. Ini saya terangkan dari derivasi katanya. Ya, saat saya membahas tentang tattaqun, ini saya turunkan dari mana ketemunya kata tattaqun, dari kata apa? Ittaqa yattaqi. Ittaqa itu dari kata apa? Waqa didapatkan tambahan alif dan ta, gitu kan? Fungsinya apa? Sampai ketemu nanti ke kata wiqayah, sampai ketemu ke kata junnah. Ya, di sini sudah saya jelaskan ya. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita akan teruskan dari 5 pintu yang telah kita ketahui, dikeluarkan kemudian perbuatannya yang mendapatkan ancaman dimaksud, lalu kita berlatih menjauhi itu semua saat Ramadan, sehingga muncul kekuatan pada diri kita, dengan izin Allah diberikan perisai untuk menghindari perbuatan maksiat. Karena itu nanti latihannya, wah ini meru'un, nah ini ya, syatamahu au qatalahu falyaqul inni shaimun. Ya, maka kalau ada orang provokasi, ada orang mencela, artinya ada potensi itu. Tetap saat Ramadan pun ada potensi-potensi yang mendorong seseorang itu untuk berbuat maksiat, dan itu harus tinggalkan. Bisa yang membatalkan dan lebih banyak kepada yang merusak. Ya, lebih banyak kepada yang merusak. Karena itu pembukanya sebelum kesini kan ada fala yarfuth, as-siyamu junnatun, ya kan? Fala yarfuth wala yajhal. Jangan berkata-kata kotor. Artinya ada saja kejadian-kejadian atau kondisi tertentu yang boleh jadi memprovokasi orang puasa untuk berkata kotor. Ya, berkata itu kan sekarang tidak hanya dengan lisan, bisa dengan tulisan, ya kan? Muncul di kolom komentar, muncul di status macam-macam. Itu kan dari ekspresi keadaan jiwa yang diungkapkan, bisa dengan tulisan, bisa dengan lisan. Itu gambarnya. Cuman kan kalau lisan itu lidahnya tak bertulang, ya kalau tangan itu kan menggerakkan dengan intuisi yang ada, tergerakkan gitu kan, dan apa adanya dia tampil. Kalau lidah itu masih bisa mengelak, ya. Tapi kalau tangan itu apa adanya itu yang dituliskan. Ya, walaupun pikiran boleh jadi memerintahkan sesuatu yang berbeda, tapi tangan tidak bisa kemudian meralat apa yang telah tertuliskan. Kecuali di hari kiamat nanti diminta bersaksi, gitu kan? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Jadi tangan dan kaki yang mengungkapkan. Demikian di surah Yasin itu. Nah, sekarang kita masuk pada yang ke-6, teman-teman sekalian. Pintu yang ke-6 ini yang dikenal dengan neraka hawiyah. Ya, neraka hawiyah. Tujuh pintu neraka. Jadi mengenal 7 pintu ini, korelasi dengan Ramadan adalah menghindari perbuatan-perbuatan yang potensi ancamannya diancam dengan 7 pintu neraka yang dimaksudkan. Dan saat Ramadan itu adalah momentum untuk meninggalkan
atau melatih diri guna menjauhi dan meninggalkan perbuatan dimaksud. Itulah manfaat Ramadan terkait dengan keterangan ini. Karena itu Al-Imam Muslim juga nanti imam-imam yang lainnya memasukkan bab ya tentang ini dalam bab as-siyam, bab terkait dengan kurikulum Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang pembukanya idza jaa Ramadan, kalau Ramadan telah tiba, gitu kan? Maka seyogianya ketika tiba Ramadan, kalau bahasa bebasnya begini, tafsir luasnya itu. Kalau tiba Ramadan, setiap insan beriman itu mesti melatih diri untuk meningkatkan takwa dalam bentuk peningkatan amal soleh supaya pintu surganya terbuka untuknya. Harapan-harapan kebaikan itu muncul, ya. Dan saat yang bersamaan dia melatih diri untuk menjauhi maksiat, perbuatan salah, sehingga dengan itu potensial dia dapat menutup pintu-pintu neraka dengan meninggalkan perbuatan itu. Itu maksudnya. Ya. 7 ini sudah kita uraikan 5, sekarang kita masuk pada yang ke-6. Bagi yang ingin mengetahui pintu 1 dan 5 silahkan dicek ya pada ta'lim yang sebelumnya. Yang ke-6 adalah neraka Hawiyah. Hawiyah. Oke. Baik. Sudah? Kita akan turunkan dulu pengertiannya, kan? Mungkin dari sifat ya, supaya kita samakan dengan yang kemarin itu. Dari pembahasan kan, ya pola pembahasan kita menerangkan ke sifat, kemudian perbuatan kan. Dari sifat ini nanti akan diketahui juga turunannya dari definisi. Seperti kita terangkan yang kemarin dari sa'ir, itu kan? Kemudian sakar, khotama, dan sebagainya. Baik, mari kita ambil referensi langsung dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW supaya pembahasan kita bersumber dari sumber-sumber yang otentik, ya. Nah, kemudian kita turunkan nanti pengertiannya dari penjelasan para ulama yang bisa kita akses. Baik. Hawiyah, untuk mengetahui sifatnya, teman-teman sekalian, kita bisa merujuk dulu pertama, termasuk nanti perbuatannya, Quran surah ke 101 ya. 101 itu Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Ya. Ini ada 11 ayat ya, ayat 1 sampai dengan 11. Nah, kemudian saya berikan kurung, lihat di 9-nya. Ya. Kemudian sampai 10, 11-nya. 9-nya ini saya kasih garis begini. Kemudian yang 11 ini terkait dengan sifatnya. Ya, saya kotaki ini. Sudah? Baik, teman-teman sekalian. Kemudian untuk perbuatannya saya turunkan nanti karena kita bahas satu persatu supaya mudah untuk diketahui. Quran surah 101 Al-Qari'ah. Ya, nama ini dihadirkan berdasarkan permulaan ayatnya. Kan? Jadi nanti di Al-Quran ada yang terkait dengan penamaannya berdasarkan permulaan ayatnya. Ada yang terkait dengan hikmah dari kisah viral yang ada di dalamnya, yang diviralkan oleh Allah langsung, dan hikmahnya begitu dalam, kan? Sekalipun nanti semua makna ayatnya semuanya penting, jadi inspirasi untuk kita, tapi nanti ada hikmah yang ingin ditekankan dalam urutan surah-surah itu, yang memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan baik, nanti didetilkan dari awal surah sampai dengan akhirnya. Ya, seperti Al-Baqarah gitu kan, itu kan baru nanti kita temukan kisahnya dari ayat ke-67-nya gitu kan. Ayat 67 terus sampai dengan nanti ke 71 ya, kemudian 72, 73, 74-nya sampai 76, bahkan sampai ke 80 itu masih rangkaian tentang detil penafsiran orang-orang munafik dengan sifat-sifat nifaknya. Jadi dibuka dulu pendahuluannya di ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-20 di Al-Baqarah itu dari wa minan nas sampai yakadul barqu. Nanti di ayat 67 ada kisah viralnya
sampai 71 sebagai gambaran kisah yang pernah terjadi di masa lalu jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan di masa Nabi Musa alaihi salam, 2000 tahun kurang lebih sebelum era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sering katakan bahwa sifat nifak itu bagian dari trik, strategi, bahkan sifat yang melekat pada iblis yang diwariskan. Dan itu setiap generasi akan dimunculkan. Karena itulah Al-Quran menggambarkan kepada kita dengan sempurna. Ini loh, sifatnya seperti ini, ciri-cirinya begini, orang yang kena sifat itu namanya seperti ini, tanda-tandanya seperti ini, dan perbuatannya begini. Jelas sekali. Kemudian sejarah melacak itu semua. Dan terbukti sampai sekarang 100% diketahui gitu. 1, 2, 3, semua. Jadi lengkap sekali. Ya, lengkap sekali. Nah itu di Al-Baqarah surah yang kedua, kenapa diberi nama itu? Karena nanti ada sesuatu yang penting yang terbawa dalam kehidupan. Ini gambarannya. Ini diwaspadai gitu ya. Nah kemudian juga teman-teman sekalian ada yang nama surahnya dinamai dengan awal ayatnya. Seperti Al-Qari'ah ini. Nanti banyak seperti Yasin, ada juga ditemukan demikian. Nah, ini Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Al-Qari'ah. Ya, tahukah Anda apa yang dimaksud dengan Al-Qari'ah itu? Nah ini Al-Qari'ah terkait dengan salah satu nama peristiwa kiamat ya. Peristiwa kiamat. Salah satu nama yang terkait dengan dahsyatnya. Nah ini kalau kita mau lebih tekankan supaya presisinya lebih tinggi, ya salah satu nama yang terkait dengan dahsyatnya peristiwa kiamat. Nanti namanya macam-macam. Ya. Kemudian digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kiamatnya nanti dengan turunnya surah Al-Qiyamah, ya nanti banyak juga di surat-surat lain tersebar, tapi ini akan menunjukkan dari dahsyatnya peristiwa kiamat ini ada golongan-golongan tertentu yang bahkan saat terjadi kiamat pun terancam. Ya, jadi bukan hanya saat di dunia saja dia berkehidupan bermasalah, tapi saat dia masih berkehidupan sebelum meninggal masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Hanya kalau telah terjadi kemudian kiamat, hancur kehidupan ini, dan selesai misi kita menjalani kehidupan di muka bumi ini, semua akan kembali kepada Allah, membawa pertanggungjawaban. Nah, ada isyarat dalam peristiwa itu ketika dahsyatnya terjadi, ada golongan-golongan tertentu itu yang sudah mendapatkan ancaman nyatanya gitu. Jadi di alam kuburnya ditampakkan, begitu terjadi kiamat, nah ini terasa ancaman-ancaman itu. Kemudian ketika kembali kepada Allah, dihisab, nah itu lebih didapatkan hakul yakinnya. Jadi ilmu yakinnya disampaikan sekarang, ya, kemudian ainul yakinnya akan terlihat di alam kubur, hakul yakinnya dialami ketika kembali kepada Allah. Muqaddimah ke hakul yakinnya ada di sini. Ya, makanya hati-hati, kita tuh betul-betul diberi gambaran sekarang dan tidak ada satupun kitab di muka bumi ini ya referensi-referensi yang menjelaskan situasi ini kecuali Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa ini benar firman Allah, karena kan yang paling tahu tentang sesuatu kan Allah, penciptanya. Kan? Nah, jadi gambarannya seperti itu. Nggak mungkin kan dijelaskan kalau nggak tahu, kan? Ya, makanya orang-orang yang tidak tahu nggak bisa menjelaskan ini. Dan orang yang tidak ingin tahu mengingkari ini, kan? Nah, resikonya apa? Resikonya saat menemui peristiwanya. Selesai kan jawaban dari semua itu kan ketika terjadi. Nah, kita itu masih punya harapan. Harapan mendapatkan kebaikan, harapan menghindari keburukan karena sudah paham. Ya, sebetulnya bersyukur jadi umat Islam itu, alhamdulillah. Bersyukur. Bersyukurnya apa? Setiap tahapan dimensi kehidupan itu ada petunjuknya. Jadi kalau benar ngajinya, kita bisa jalani itu. Ya, di dunia kan sudah banyak terbukti. Ini begini, aspek individual begini, sosial begini, di keluarga seperti ini. Jadi kalau kita ikuti, tertata kehidupan itu. Seperti umat dulu pernah mendapatinya. Ya, jadi kalau di dunianya benar, itu kan pengantar kepada kebenaran mutlak, kebenaran hakiki. Maka kita punya harapan di alam barzakh pun pasti benar. Karena dunianya pun konsepnya kan mengantarkan kepada alam barzakh. Kan? Nah, maka akhiratnya pun pasti benar. Nah, yang mampu menjelaskan kepada kita dengan detail bagaimana dimensi kehidupan setelah dunia itu cuma di Al-Quran. Ya, maka dari itu jangan lihat kepada ya yang menyenangkannya saja tentang surga, tentang nikmat. Coba lihat potensi ancamannya supaya tidak terjebak di dalamnya. Saya sering katakan jangan lihat jalan mulus itu, mulus bagusnya saja. Mesti diketahui potensi-potensi yang membahayakannya di mana. Mungkin tikungannya yang tajam, jalannya mulus, tikungannya tajam. Kemudian terpaan anginnya, ya berapa kecepatan anginnya yang setidaknya bisa berpengaruh ketika seseorang meningkatkan kecepatan, ya anginnya semakin kencang bisa berbahaya. Nah ini baru gambaran-gambaran sekitaran kita, kan? Nah,
Ini teman-teman sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ya. Bagaimana manusia itu diterbangkan? Wah, ini kita bicara tentang peristiwa dahsyat, kan? Yang mengalami muqaddimatul adzab, pembuka muqaddimah yang mengantarkan pada hukuman itu. Ini bukan insan beriman. Insan beriman aman dari sini. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat tertentu, kan? Yang dengan maksiat tertentu udah ditampakin tuh. Pada hari kiamat tuh ketika terjadi, itu dikasih sinyal, kamu tempatnya neraka ini nih, kan? Ya bahasa singkatnya, kan? Dahsyatnya tuh, kamu tempatnya ntar neraka ini nih. Dari mana tahunya neraka itu? Ya ketika terjadi peristiwa kiamat, dia mengalami peristiwa ini. Yang insan-insan beriman tidak mengalami itu. Nanti ada spesifik yang mengalami begini, ada yang dibenturin, ada yang macam-macam lah gitu ketika dibangkitkan itu. Ya, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ahnil manfus. Masyaallah ya. Jadi gunung-gunung aja dicabut, benturin satu dengan yang lainnya, manusianya kemudian juga macam-macam lah. Terjadi suasana yang sangat dahsyat. Yang dengan itu nanti rinciannya ditemukan di Al-Qiyamah misalnya. Kemudian juga di An-Naba juga nanti kita temukan sampai puncaknya kita berbaris rapi di hadapan Allah yang Maha Rahman dan sebagainya. Ya, ngajinya dihatamkan sampai ke situ supaya kita mengerti. Dan nanti ada satu getaran, ya, frekuensi tertentu ke dalam jiwa kita yang paling dalam itu yang menggerakkan jiwa kita untuk semakin khusyuk. Ya, kalau di kajian ilmiah itu risetnya sekarang sampai ke epsilon, ya. Saya senang fisika, jadi saya tuh waktu belajar fisika kuantum, ya turunannya kan ke gelombang, ya ke gelombang. Nanti kita belajar tentang mikrokosmos, ya bagaimana alam kecil kita ini yang termasuk dalam medan kuantum, ya. Ini bagian kecilnya, nanti besarnya ada makronya, ya mikrokosmos, alam raya, alam besarnya itu satu bagian, dan konektivitasnya nanti ada dalam turunan gelombang-gelombang dari gelombang delta, kemudian ke theta, sampai nanti ke alfa, ke beta, ke gamma, sampai terakhir epsilon. Epsilon tuh di 0,1 ya, 0,1 sampai ke 0,5 Hz gitu ya, sebelum ke delta gitu ya. Jadi kalau kita belajar tuh menarik tuh, apalagi kalau dikombinasikan dengan gamma, maka ada sesuatu yang dahsyat tuh bisa terjadi. Nanti lain waktu ya, supaya nggak terlalu dalam. Tapi itu menarik loh. Saya kalau riset itu dikaitkan dengan sholat dan potensi jiwa itu luar biasa. Dan titik kehusyuan itu bisa diraih ketika terkombinasikan. Dan itu dahsyatnya ditemukannya di mana? Di Al-Quran. Yang riset nanti orang Barat. Ya, sampai kan di fisika dasar kita belajar kan tentang frekuensi, gelombang, amplitude, penyimpangan terjauh dari titik keseimbangan itu. Ya, masih ingat rumus frekuensi? Ya. N dibagi T itu kan, panjang gelombang dibagi kemudian dengan waktu mengeluarkan frekuensi. Nah itu di dalam kita juga kan ada impuls listriknya, ya gelombang-gelombang yang kan saya sering istilahkan dengan ada fajar, ada fujur, ada infajar. Itu masih ingat waktu kita bahas dulu itu. Nah itu bisa diterapkan secara ilmiah. Nah menariknya gini, yang punya keterangan kita di Al-Quran, penjelasan di hadis, tapi yang riset orang Barat gitu. Mungkin saat kalau ada waktu tolong ingatkan saya bahas itu, boleh jadi nanti kalau beberapa ilmuwan melihat, mudah-mudahan bisa mendapatkan hidayah dari situ dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lain waktu ya, nanti pas sudah selesai pandemi, kelas-kelas yang ilmuwan nanti kita aktif lagi tuh. Dulu udah ada 600 orangan. Ada yang fisika, biologi, ada yang dokter, ada yang macam-macam. Kita nanti riset yang betulan. Saya nggak suka main-main, sayang waktu gitu. Ya. Balik sini ya. Nah ini. Kemudian apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Nah di ayat 6 nanti akan menunjuk pada perbuatan, tapi kita tidak akan detilkan dulu itu, cuma kita akan highlight saja, sekilas saja gitu kan. Fa'amma man thaqulat mawazinuh, kan? Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang tinggi berat kan timbangannya dari bekal amal salehnya, maka dia akan ada dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti kita turunkan itu semua. Wa amma man khaffat mawazinu, nah ini persoalannya. Sedangkan orang-orang yang timbangannya kecil, ringan, ya dan seterusnya, fa ummuhu hawiyah. Kita temukan hawiyah. Ini ya, fa ummuhu hawiyah. Ayat 9 ya. Maka ketemu nih. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah engkau apa itu neraka hawiyah itu? Awasnya, saking dahsyatnya ini, bahkan di wakafnya itu ditambahkan tak untuk menekankan huruf sebelumnya berbunyi ya. Nah ini nanti kalau kita belajar di ilmu arud itu
salah satu turunan ilmu untuk bisa merangkai puisi Arab, syair dalam bahasa Arab itu. Ya, nanti ada misalnya ketentuan begini, dan ini juga cabangnya di nahwu nanti dipelajari. Kalau kita wakaf kan huruf terakhir nggak dibunyikan kan? Ya, misalnya hiya begini. Ini dhamir nih. Ya, dhamir ghaib untuk menunjuk pada perempuan atau muannats ya. Jadi perempuan masuk muannats, nggak semua muannats itu dimaknai dengan perempuan, sesuatu yang bercabang, berkembang. Ya, kalau kita wakaf tuh berhenti di bacaan ini, maka huruf terakhirnya nggak bunyi nih harokatnya, hi gitu aja. Hi. Ya, nanti lawan dari hiya itu huwa, hu, gitu kan? Allahu la ilaha illa hu. Ya, jadi kalau kita berhenti di huwa, hu, wa-nya nggak bunyi. Sama di sini, kalau kita berhenti di hiya, ini ya-nya nggak bunyi, hi. Nah, untuk membunyikan ini, di antara rumusnya tambahkan tak marbutah di ujungnya nih. Tak marbutah. Supaya ininya bunyi. Ya. Jelas ya? Jadi yang mati nanti taknya. Karena di bahasa Arab itu standarnya itu selalu diawali dengan harakat, berakhir dengan sukun. Ya, kita baca Quran pun seperti itu, diawali dengan harakat. Harakat itu yang berbunyi. Ya, berbunyi jelas, a, i, u, jelas bunyinya. Ya, kalau tergantung hurufnya, kadang o seperti ra jadi o, ya ra, ta jadi ta, ya. Pada umumnya dasarnya a, i dengan u gitu. Kita baca Al-Fatihah misalnya, di awalnya pasti bunyi, nggak ada di bahasa Arab huruf awalnya nggak bunyi, itu nggak ada. Pasti bunyi. Ujungnya baru berhenti, sukun. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau berhenti pasti sukun. Ya, walaupun di harakatnya ada kasrah i, tapi ketika Anda berhenti, saya berhenti, kita berhenti, pasti mati, pasti sukun. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh. Ya kan? Alhamdu itu hakikatnya kan tertulisnya kan sukun tuh. Ya kan? Alif lam, ya kan? Alif lam hamzahnya kan wasal, bisa disambungkan, ya kan? Tapi ketika akan dibaca di harakati a dan berakhir dengan sukun walaupun ada harakatnya a, alamina, tetap ketika berhenti mati. Nah, kalau kita ingin bunyikan kembali, imma diwasalkan, disambungkan, ya, disambungkan lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin alaminarrahmanirrahim. Pakai harakatnya muncul lagi. Ya, tapi kalau dia memang mati di situ, wakaf di situ, tapi kita ingin tekankan, ya, tekankan, bukan sekedar bacaannya. Jadi di bahasa Arab itu ada kesesuaian antara bacaan dengan makna. Jadi kalau di bacaan itu ada harakat tertentu, tanda tertentu, itu maknanya juga bisa berbeda. Jadi kalau mendalami bahasa Arab, insya Allah pembahasan itu ada. Ya, seperti alif, ya, ketika ditambahkan alif, ya, maka bertambah satu harakat. Ya, bertambah satu harakat. Jadi panjangnya menjadi dua harakat. Ya, ini kan begini ya. Ini satu harakat itu seperti ini. Ya, misalnya fa nih. Ini satu harakat nih. Lu tambahkan satu harakat lagi misalnya. Ini dengan ini jadi satu harakat nih. Tambah satu harakat lagi. Bisa begini. Kalau begini kan kebanyakan nih. Ya, makanya kalau di atas jadi tanwin. Kalau begini nih, panjangnya begini teman-teman, tambahkan lagi ke sini dua harakat namanya. Kalau dua harakat begini bisa dibuang yang keduanya, kasih tanda begini dengan alif nih. Nah, maka ini dibaca panjang fa. Tapi panjangnya nggak terlampau panjang, panjangnya cukup dua harakat. Artinya kalau yang pertama fa, tambahkan fa lagi. Jadi ada dua fa yang bacaan panjang. Fa. Jadi bacaannya fa. Ya, ini yang disebut dengan dua harakat. Atau di ilmu tajwid disebut dengan mad tabi'i. Ya, itu dua harakat. Dua harakat itu maksudnya harakatnya tambah satu, dua. Ilustrasi seperti itu. Ya, kalau saya biasanya kalau ngajar di tajwid itu selalu menyampaikannya setengah detik gitu. Ya, setengah detik untuk satu, gitu kan? Nah, 1 detik untuk 2 harakat. 1 detik tak itu 2 harakat. Jadi mad tabi'inya 1 detik. Tak gitu kan. Nah, kalau misalnya nanti 4 harakat 2 detik, 5 harakat 2 detik setengah. Itu untuk memudahkan. Ini konsepsi dasarnya. Berarti ini panjang. Nah, biasanya dalam filsafat bahasa itu ada di hikmah bahasa, di bahasa Arab khususnya. Kalau ada yang seperti ini, bukan hanya bacaannya panjang, tapi menunjukkan juga sesuatu yang diberikan secara banyak, luas, gitu kan. Kemudian bisa juga menunjukkan sesuatu yang berproses, tidak singkat, tidak instan. Itu nanti banyak ditemukan, termasuk di ayat Al-Quran. Misal tentang infak nih, kalau kita mau infak, pahalanya kan standarnya 700 ya. Itu di Al-Baqarah ayat 261. Sekali keluar nilainya 700. Jangan ngitung 1, 2, 3 ya.
Seperti pernah saya sampaikan di hadis Muslim saja, itu jarak satu ke dua bisa 500 tahun ketika berbicara tentang keutamaan masjid. Nah, ternyata Allah itu berpeluang memberikan lebih banyak dari itu berdasar keikhlasan. Ya, orang yang berbagi, hambanya yang berbagi semakin ikhlas semakin banyak diberikan, dan banyaknya tanpa batas. Ketika tanpa batas itu menggunakan alif penutupnya. Al-Baqarah 261, lihat ujungnya. Wallahu yudha'ifu, pakai alif. Yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Jadi bukan dha'afa yudha'ifu begini. Dha'afa yudha'ifu. Ya. Dalam bahasa Arab standar bisa pakai ini, cuman sedikit-sedikit gitu, bertahap. Dha'afa yudha'ifu tad'ifan. Tad'if kan menggandakan, ya, menambah, menggandakan gitu. Nah, tapi kalau pakai alif itu memberi tanpa batas. Dha'afa yudha'ifu, Allahu yudha'ifu. Nah, ini diantaranya. Nah, ini salah satu contoh praktek kaidah bahasa. Kesini, wa ma adraka ma hiya. Nah, ini yang matinya ini, taknya. Tak marbutah ini muncul. Ini pertama secara kebahasaan untuk membunyikan harokat ini hiya. Ya, membunyikan ini. Tapi secara makna bukan sekedar yang dibunyikan. Karena nggak bunyi pun nggak ada masalah. Wa ma adraka ma hi, jelas, selesai. Ya. Ini dua nanti. Ya, menunjuk pada keserasian bunyi dengan sebelumnya. Al-qari'ah, mal-qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Jadi dibuka dengan diakhiri dengan Itu indahnya Quran tuh. Nggak ditemukan tuh di yang lain-lain itu. Orang bisa bikin manusia itu saja namanya, kesesuaian ujungnya, tapi maknanya belum tentu bagus, belum tentu nyata. Inilah yang menjadikan orang-orang Arab sadar bahwa Quran itu bukan buatan manusia. Ini bukan sihir ini. Ini bukan syair seperti yang dikenal orang, bukan sihir, bukan macam-macam. Ini sesuatu yang berbeda gitu. Mereka udah merasakan itu. Merasakan. Makanya Umar bin Khattab itu ketika mendengar Thaha saja, Thaha getaran jiwanya udah beda. Karena merasakan ini bukan syair. Ada rumusnya sendiri. Ya. Jadi ini ya, wa ma adraka ma hiya. Nah, ini kan hawiyahnya. Nah, ini kan hawiyahnya disampaikan kan. Fa ummu hawiyah, kan. Wa ma adraka ma hiya, kan narun hamiyah, kesesuaian dibunyi, ya. Yang kedua, ini yang paling pokok nih teman-teman sekalian. Setelah kesesuaian dibunyi, kesesuaian sebagai mukjizat Al-Quran. Ya, menunjuk pada mukjizat Al-Quran. Jadi kalau belajar ilmu arud nanti ada 16 rumus. Disebut dengan bahar. Makanya orang ngaji belajar ilmu arud itu nanti salah satunya di antara tujuan pokoknya bagi insan beriman ya. Bukan hanya membuat syair untuk memudahkan sesuatu, tidak. Tapi di antara tujuan pokoknya untuk merasakan keagungan Quran. Ya, misal nanti ada rumus tawil, misalnya dari 16 itu. Tawilun lahudun al-bukhari fadailu, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu, kifana bki min dhikra habibin wa manzili, bisaktili wa baina dakhuli fahawmali. Jadi i ketemu i di ujungnya. Yaitu tawil. Misalnya rajas. Mustaf'ilun, 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 sautus safiril bulbuli i, hayyaja qalbi thamili, al-ma'u wa zahru ma'a zahru yahdil muqali, fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali, fakam tajmuni uqailun ghuzilali, qataftuhu min wazatin fil hadar rajuli, faqala la 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 faqad ghadamu harwili, ya, wal walad wali ya wailali, faqultu la tuwal wili, fabayinu lu ali, qalat tauhina kadza in radidul muqali, kahatan kakailali, tabuli. Jadi semua tuh. Ya, ini gambarannya. Itu syair. Ini berbeda. Nah, ini kesesuaian bunyi. Kemudian yang kedua, untuk memberikan penekanan kepada makna. Kalau baik sangat ditekankan, ya. Kalau tidak baik, dahsyat, ancaman, itu menunjukkan sesuatu yang dahsyat, yang besar, yang membahayakan, hindari. Seakan-akan ditekankan itu. Jadi ketika Allah menegaskan di ayat ke-10-nya, ya, wa ma adraka ma hiya, dibunyikan hiyanya, hiya, dan ditutup dengan tak untuk membunyikan ini, memberi kesan penegasan. Kamu benar-benar tahu nggak tentang ini hawiyah ini? Ya kan, hati-hati gitu kan. Ini bahaya, ini dahsyat nih. Jadi Allah saja sudah menampilkan dalam bentuk yang dahsyat. Ya, maka kalau Allah sudah memberikan nilai pada hawiyah ini sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, maka kita mesti waspada sebagai hamba. Ya, Anda punya guru Anda saja menyampaikan misalnya ini bahaya, ini begini, pimpinan Anda mengatakan kalau Anda mengerjakan ini resikonya bahaya.
Anda bisa diberhentikan seketika. Ya, maka bagaimana seseorang itu ketika menerima respon dari pimpinan, dari guru, dari sosok yang dikagumi, ya kan, mendapatkan peringatan itu, tentu dia akan jaga supaya nggak dia lakukan. Nah, ini Allah yang menciptakan mereka semua untuk menyampaikan peringatan ini. Maka dengan adanya bentuk seperti ini, mesti ada rasa kewaspadaan yang tinggi, ya, waspada yang tinggi. Kan? Waspadalah. Waspadalah, ya kan? Ini, hati-hati ya. Nah, apa sifatnya? Narun hamiyah. Nah, ini dia, nar hamiyah. Ya. Kalau sudah narun hamiyah, berarti sifatnya membakar. Membakar total. Sudah? Membakar total. Narun hamiyah. Berarti kalau membakar, masuknya kategori jahannam, bukan zamharir. Jahannam. Ya. Jahannam saja sudah dahsyat. Ya, api yang dahsyat, bergolak luar biasa gitu kan. Nah, ini sudah membakar total. Ya. Ini menarik teman-teman. Sesuatu yang melindungi dengan memeluk, merangkul atau meliputi, ya, sehingga semua terliputi tanpa kecuali, ya kan? Itu disebut dengan ini, hami. Terus kalau ada yang sifatnya positif, biasanya perlindungan pada sesuatu sehingga seluruh haknya, apa yang dia mesti dapati terperoleh, itu kan, dan dibantu dengan itu semua, itu disebut dengan muhami namanya, muhami. Ya, orang yang mencoba membantu untuk melindungi hak-hak sehingga semua hak itu seakan-akan dipeluk supaya tidak keluar, itu muhami. Makanya di dalam bahasa Arab itu pengacara disebut dengan muhami. Muhami. Nah, sifat yang menghimpun. Ya, kalau kita ingin tambahkan karakter, ya, karakter atau sifat yang menghimpun segala sesuatu sehingga memberikan haknya dengan sempurna, dipeluk dengan sempurna, ya, supaya tidak sedikit pun kemudian hak itu tidak terkurangi. Itu disebut dengan hamiyah namanya nih. Ini karakternya. Jadi neraka ini, kenapa saya sebut membakar total? Karena semua hak yang harus didapatkan oleh orang yang masuk ke situ, haknya itu kan hak mendapatkan ancaman, mendapatkan hukuman. Dia nggak menunaikan kewajiban, ya kan? Kalau dia tunaikan kewajiban, haknya positif. Tapi kalau dia kerjakan amal salah, maksiat, hak pelaku maksiat itu kan mendapatkan apa? Mendapatkan hukuman, ya kan? Dosa itu kan nanti wujudnya berupa hukuman. Ya, jadi kalau orang melakukan perbuatan baik, amal soleh, mendapatkan pahala, ya, kemudian dia mendapatkan hak dia, menunaikan kewajiban berupa ibadah kepada Allah. Hak dia apa? Mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang kalau memilih amal salah, nekat berbuat amal salah, mendapatkan dosa. Hak pendosa itu apa? Mendapatkan hukuman. Maka neraka ini akan memberikan haknya secara total, yang melingkupi dia, memberikan secara sempurna tanpa dikurangi sedikit pun. Ya, inilah. Ya, Allah kan nggak mungkin berlaku zalim. Jadi sepanjang sesuai dengan apa yang dia kerjakan, perbuatannya apa, maka diberikan haknya secara total. Ya, dan sifatnya membakar. Sifatnya membakar. Kalau kita mau lebih dalam lagi, teman-teman sekalian, ini bisa kita turunkan di ini makna hawiyah dalam pendekatan bahasa Arabnya. Ya. Jadi hawiyah itu kalau mau kita turunkan ke dalam bentuk infinitif kata kerja sampai dengan ke sifat, nanti nggak akan jauh dari kata-kata ini nih. Huruf-hurufnya tersusun dari ha, kemudian wawu, kemudian ya. Alif ya, alif dulu. Nanti alif ini nanti pengganti dari turunan ya. Nanti ada pergantian dari huruf untuk penyesuaian dari derivasi kata, ya. Ha, waw, kemudian ini bentuknya alif, dan nanti alif ini mewakili ya juga, ya. Sudah? Nanti ini populer di bahasa Arab, ada alif yang tempatnya di akhir, nanti di ilmu sharaf, ya. Kemudian juga ada alif yang tempatnya di tengah, nanti untuk mewakilinya bisa ganti dari ya, bisa ganti dari waw, ya. Nah, teman-teman sekalian, untuk memudahkan seperti ini kalau ada ha, waw, dan alif seperti ini sebagai pengganti ya, ini maknanya bisa banyak. Satu bermakna halaka, bisa mata, tapi matanya juga nggak jauh dari sini.
Ya, halaka itu celaka yang dahsyat, celaka yang dahsyat, yang berpotensi menghadirkan kematian, tapi sifatnya hancur gitu, ya, dahsyat, dahsyat. Makanya kalau orang Arab itu menghadapi sesuatu yang membahayakan, atau seorang mengalami sesuatu yang membahayakan, menghancurkan dan sebagainya, halak, hancur deh dia gitu, halak, hancur deh itu sudah jadi viral di lisan-lisan orang Arab, fi alsinatihim gitu ya. Nah ini bisa bentuknya seperti ini maknanya, atau juga bisa bermakna ini, bisa bermakna keadaan di jatuh kepada tempat yang terbawah, jadi jatuh dari atas ke bawah, ya kan? Apa namanya, terlempar, ya kan? Dari atas wala ala, ya kan? Ila sufla, ya, terlempar secara hina, ya kan? Terlempar secara hina dari atas ke bawah. Ya, jadi kalau misalnya naik ke bukit, terus mau dilemparin ke jurangnya, ke bawahnya, ke kawahnya, dilemparkan sampai ke bawah, itu turunannya dari kata hawa. Jelas ya? Nah ini dari bahasa Arab sendiri. Ya, makanya kalau ada orang jatuh misalnya kan ke bawah, ke kawah dan sebagainya, dari atas gunung atau apa, tapi jatuhnya bukan sekedar jatuh biasa, lempar, bukan menggelinding, tapi dihancurin langsung gitu, atau jatuh langsung sampai hancur ke bawah. Nah itu orang Arab menyebutnya halak. Ya, halak gitu kan, halak dia. Kalau di dunia kan potensinya potensi meninggal, ya, mat, halak, gitu kan. Nah ini bisa jatuh dari atas sampai dengan ke bawah ini. Ya. Karena itu dari bentuk metafor itu nafsu juga seringkali disebut dengan hawa. Ya. Nafsu disebut dengan hawa. Jadi ini hawa ini nanti ada yang positif, ada yang juga sifatnya negatif, ya kan? Bintang jatuh, ya, bintang jatuh itu bisa disebut dengan hawa juga. Ya. Wan najmi idza hawa, gitu kan? Nah, itu ada di antara bintang gemintang itu ada turunan-turunan yang cahayanya mulai meredup dan sebagainya, atau turunan dari situ. Ada yang mengartikan hawa itu juga salah satunya jatuh gitu. Jadi yang kita sebut dengan meteor dan seterusnya. Ya, jadi nanti ada yang menganalisis di An-Najm itu, ada juga yang menganalisis kemudian di surat At-Tariq. Ada yang memahami hawa di situ sebagai makna metafor, jatuh dalam bentuk petunjuk. Jadi kalau kita ngamatin rasi bintang dan sebagainya, maka jatuhlah ke dalam benak kita itu petunjuk-petunjuk arah dan sebagainya. Ya, ada yang tafsirnya ke situ. Ya, jadi tidak jauh dari ini, dari atas sampai dengan ke bawah. Gemintang kan kena di atas. Ya, begitu jatuh menjadi petunjuk ke bawah kan ke kita. Meteor dari atas turunnya kemana? Ke bawah. Ini gambarannya. Ya, nanti dibalik oleh Allah menerangkan peristiwa Isra dan Mi'raj, naik dari bawah ke atas. Itu. Makanya An-Najm itu dari ayat 1 ke 18-nya itu menerangkan tentang peristiwa Mi'rajnya. Nanti Isra-nya di Quran surah 17 ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Mi'rajnya nanti di An-Najm ayat 1 sampai 18. Sampai ke kalimat inda sidratil muntaha, kan? Inda jannatul ma'wa dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, hadisnya di Sahih Muslim nomor 162 nanti. Ya, di nomor 162 nanti digambarkan bagaimana peristiwa itu. Nah, ini saya ingin terangkan makna ini. Nah, jadi kalau orang mengikuti metafor yang negatifnya, ya, kalau orang mengikuti nafsunya yang digambarkan dengan hawa ini, maka pada saat yang bersamaan dia sedang menjatuhkan kehormatannya di sisi Allah yang maha tinggi ke tempat yang paling rendah kerendah-rendahnya. Dalam keadaan dia yang paling rendah. Dan kalau Allah kan nggak bertempat, ya laisa kamitslihi syai'. Jadi orang yang selalu mengikuti nafsunya itu sedang menjatuhkan kehormatannya di hadapan Allah yang maha tinggi. Ya, sabbihisma rabbikal a'la, ya, di hadapan Allah yang maha tinggi, ya, jatuh pada keadaan yang serendah-rendahnya. Kalau sudah rendah itu kadang-kadang ada yang melebihi sifat binatang, seperti yang diilustrasikan di Quran surah ke-7, ya, Al-A'raf ayat 179. Wa laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, ya, lahum qulubun la yafqahuna biha, kemudian sifatnya lagi lahum a'yunun la yubsiruna biha, lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adall. Nah, ini ilustrasinya, gambaran yang paling rendah. Nah, orang munafik itu tempatnya ini di rendah, yang paling rendah di sini. Awas ya. Ini kalau ngaji tuh kadang kalau kita ketemu ini nyambung. Ini di An-Nisa nih. An-Nisa ayat 145. Ya, innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Jadi yang paling bawahnya, yang paling bawah, paling hancur. Nah,
Nah, ini yang saya ingin gambarkan, bahwa turunan kata dari Hawa ini mencakup beberapa makna. Ini kecelakaan yang dahsyat, yang potensial kalau di dunia menyebabkan seseorang bisa meninggal dunia, atau posisi terlempar dari keadaan yang tinggi ke tempat yang paling rendah. Nah, ini disebut dengan Hawa. Nah, karakter dari ini, karakteristiknya yang sempurna mencakup ini semua, disebut dengan Hawiyah. Ya, di Hawiyah, kenapa disebut dengan Hawiyah? Karena para pelaku dosa yang terancam dengan hukuman ini, ketika dia tidak memilih untuk bertobat saat di dunia, kan? Kembali kepada Allah, di alam kuburnya ditampakkan tempat kembalinya, terjadi kiamat, dibanting-bantingkan, diadu dengan gunung dan sebagainya. Maka ketika menghadap Allah, ya, hisabnya juga kemudian sudah kelihatan, ya, bagaimana posisi akhir hidupnya. Maka nanti di antara hal yang terjadi sifat di neraka Hawiyah ini, selain membakar total, para pelakunya langsung dilemparkan, ya, ke tempat yang dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, itu kan, dilemparkan, ditarik. Kalau kita ngelihat di redaksi-redaksi yang ditampilkan dari ayat Quran itu, hampir seluruh penghuni neraka itu ditarik menggunakan kata yaslauna, gitu kan, ditarik ubun-ubunnya itu, ditarik, lemparkan. Jadi seakan-akan dilemparkan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah-rendahnya, masuk ke neraka. Nah, saatlah kemudian dibakar total. Ya, narun hamiyah, membakar dengan sempurna, meluk mereka, diberikan haknya secara sempurna, gitu kan, tapi dilemparkan dulu, memberikan kesan hina yang sangat dalam, gitu ya. Nah, kemudian, ya itulah kecelakaan yang tertinggi, ya. Dan yang paling celaka adalah, kan kalau di dunia ada meninggalnya, kalau di akhirat kan nggak ada meninggalnya, ya. Awas, kalau hidup abadi, gitu kan, kalau tersiksa abadi, ya kesiksa aja begitu, kesiksa. Ya, jadi makanya ini celaka sempurna. Ya, celaka sempurna karena nggak ada meninggal lagi, sudah. Kalau tersiksa ya siksa lagi. Ya, jadi begitu udah merasakan sakit, sempurna sakitnya, angkat lagi, kan di An-Nisa ayat 56 itu, ya, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Ya, disempurnakan lagi keadaan dirinya, dibakar lagi, sempurnakan, bakar lagi, ya, la yamutu wala yahya, nggak sampai pada derajat kematian dan tidak merasakan kehidupan. Artinya rasanya siksa aja, sempurna siksanya. Oke, disebutnya dengan halak, ya. Ini neraka Hawiyah, neraka yang sempurna siksanya, menghadirkan kecelakaan yang dahsyat bagi orang yang nekat mendapatinya, dilemparkan dari tempat yang tinggi ke tempat yang serendah-rendahnya, dibakar total dengan api yang setia memberikan haknya secara penuh. Waliyadzubillah. Nah, ini sifatnya. Nah, ya. Jadi sifat neraka Hawiyah itu sifatnya membakar total, narun hamiyah, ya. Kemudian memberikan dampak celaka yang sangat dahsyat, ini la yamutu wa la yahya, dan kemudian merendahkan kehormatan pada tingkat kehinaan. Gimana pelakunya dibelenggu, kan, sab'una dzira'an, ada belenggu dengan 70 belenggu bagian. Kemudian nanti ada keterangan lain, diberikan pakaian yang sudah membakar. Bukan dimanya udah membakar, gitu kan. Nggak bisa dilukiskan. Ngeri, gitu kan. Ngeri. Jadi ini insan beriman tuh kalau kita berhadapan dengan yang seperti ini, ya, fitrah kita tuh sudah takutnya, khawatir dan seterusnya. Nah, ini gambarannya. Ini sifatnya. Ya. Kemudian perbuatannya apa yang bisa mengantarkan ke sini? Ya. Al-Quran memberi gambaran dari ayat 6, ya. Kalau kita mau lihat itu, nanti perbandingannya dengan ayat 8 tuh. Ya. Jadi perbuatan ini di ayat 8-nya, kontraknya nanti yang positifnya di ayat 6 dan 7. 6 dan 7 nggak kita bahas dulu, tapi umumnya kita ambil redaksi umum karena mengaitkan dengan ayat 8 nih. Yang 6-7, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah. Pas, ya? Maka orang-orang yang berat timbangannya. Berat timbangan itu yang dimaksudkan adalah banyaknya amal soleh yang dikerjakan. Ini pelaku amal soleh. Amal soleh. Nah, ya kan? Maka dia hidup dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ternyata amal soleh itu mengantarkan kepada ridha Allah. Mengantarkan kepada ridha Allah. Siapa yang memperbanyak amal soleh, maka amal soleh ini mengantarkan kepada ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, maka Allah memberikan segala bentuk kenikmatan dalam kehidupan. Ya. Di semua dimensi, ingat, di semua dimensi. Teman-teman sudah lihat, ya?
video yang saya ambil kemarin waktu rihlah yang cukup singkat, padat, sekitar 5 menitan. Saya menerangkan tentang puncak ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini saya uraikan juga turunannya. Jadi kalau Allah sudah memberikan ridha, kan radhiyallahu anhum wa radu an, kan yang di surah Al-Bayyinah itu, surah ke-98 ya. Ya di ayat yang terakhirnya kan, di ayat ke-8-nya Allah mensifati para sahabat itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kehidupan yang Allah ridhai. Ya radhiyallahu anhum. Allah meridhai mereka. Ya kalau Allah sudah ridha masa kita nggak menerima ya? Pasti ridha, pasti puas. Ya waradu'an, dan mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah ridha, nikmat hidupnya. Makanya sahabat-sahabat yang betul-betul sahabat ya, disebut dengan nama sahabat, itu semua level kehidupannya nikmat. Nikmat apapun yang mereka jalani. Jadi kalau kaya nggak tanggung, kalau sukses nggak tanggung, gitu kan? Kalau orang melihatnya seperti pekerjaan biasa tapi nikmatnya tiada tara. Ya, seperti Bilal bin Rabah itu kan aktivitasnya radhiyallahu taala anhu adzan. Ya, tapi nggak mau menukar tuh adzan dengan dunia. Ditawarin jadi hakim agung lah kalau kita sekarang itu, nggak mau. Ditawarin dapat kekayaan nggak mau karena sudah menikmati ridha Allah dalam adzannya. Nah, itu ada seninya sendiri gitu. Jadi kalau kita tuh mengerjakan aktivitas, Anda sebagai apapun, sebagai guru, dosen, pebisnis, birokrat, diplomat, ahli hukum, ekonom, kalau mendapatkan ridha Allah itu akan ternikmati dan rasanya tuh cukup ada di situ gitu, nggak mau menukar dengan yang lain. Ini dimensinya bukan cuma dunia. Nanti ada saat meninggalnya pun dapat ridha, tenang. Ya kan di Quran surah 89 itu kan, di surah Al-Fajr itu ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya jadi kalau orang mendapat ridha Allah, pulangnya tuh tenang. Ayat Tuhan nafsul mutmainnah itu dipanggilnya tuh jiwa yang tenang. Saking tenangnya karena dapat ridha Allah dari kreasi amal solehnya. Ditampakkan nanti bentuk ridha Allah itu dalam bentuk pemberian pahala tempat pulangnya. Makanya Sayyidah Asyah ya, yang istri Fir'aun laknatullah itu, ya Sayyidah Asyah itu kan mendapat ridha Allah sampai ketika terancam dengan siksa Fir'aun itu. Yang mengancam siksa ketika sudah diikat kan viral kisahnya. Ketika diikat kan doanya pun sangat viral. Di Al-Quran kan diabadikan. Ya Allah bangunkan aku rabbibni li baitan fil jannati. Kan? Ya Allah bangunkan aku satu rumah, gitu kan? Di sisimu di surga. Bangunkan ya Allah, maksudnya hadiahkan kepada aku dengan keimanan ini, jadi menukar dirinya. Nanti makanya viral di surah At-Taubah itu ya, innallaha ashtara, Allah akan mengapresiasi tinggi orang yang mendedikasikan hidupnya betul-betul untuk ibadah, sampai kemudian ibadah itu pun dinilai dengan jiwanya, dengan hartanya, dengan dirinya, semua didedikasikan untuk ibadah. Itu tinggi itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Sayyidah Asyah itu, yaitu radhiyallahu taala anha, saya menyebutkan radhiyallahu taala anha itu karena mendapatkan ridha Allah, memohon kepada Allah, dan yang kedua diselamatkan ya dari siksa Fir'aun yang mengancam dia, untuk memberikan kesan bahwa beriman itu ya seperti ini, hasilnya nikmat walaupun disakiti nggak terasa, gitu kan? Ya wanajjini min fir'auna wa 'amalihi, ya Allah selamatkan aku dari kekejaman Fir'aun ini yang dia mencoba menampakkan kepada orang untuk mengganggu mereka yakin. Jadi kalau kamu nggak taat kepadaku terancam dengan ini, gitu kan? Terancam tuh bisa sakit, bisa luka, bisa begini. Nah ternyata bagi insan beriman yang tinggi mendapatkan ridha Allah itu nggak ngaruh tuh. Mau diancam apapun, kan di hadapannya tuh udah ada api yang menyala. Kalau ini kan diikat ya, mau disalib, mau dihancurkan, mau dibakar dan sebagainya. Apa yang terjadi? Ditampakkan oleh Allah tempat pulangnya, surganya, tenang dan senyum gitu karena melihat indah, saking bahagianya itu. Dalam senyumnya itu meninggal. Jadi diwafatkan sebelum mendapatkan perlakuan Fir'aun yang kejam itu. Sampai komen Fir'aunnya kan yang kita dislike kan, dan disebarkan untuk meninggalkan itu, ya kan? Apa yang terjadi kata Fir'aun kan, komen pertamanya, ini perempuan katanya kan, di lisan dia yang terlaknat tuh, ini perempuan mau dihukum, mau siksa kok malah senyum. Ya, Fir'aun nggak nyampe ke sini. Nggak nyampe. Bahwa saat itu diperlihatkan kepada Sayyidah Asyah itu, ya bagaimana tempat kembalinya sehingga tersenyum, dan dalam senyum itu meninggal. Ya, orang kalau sudah meninggal kan ya sudah gitu kan, selesai. Ya, jadi tidak ditampakkan ekspresi-ekspresi yang mungkin itu dimunculkan bagi orang-orang tertentu saat mengalami sakit dan sebagainya. Jadi itu memberikan sebuah hikmah yang dalam bahwa beriman itu luar biasa, nikmat ya. Dan ketika meninggal pun, ketika pulang pun dapat ridha lagi. Nah ini puncak keridhaan Allah bagi yang positif ini, thaqulat mawazinu, itu nanti diberikan informasinya kepada kita sebagai ilmu yakin di Quran surah ketiga. Kita pakai Quran terus ya, Quran hadis, supaya nggak banyak perdebatan, gitu kan? Ayat 15. Kalau manusia kan masih bisa diuji. Ya, firman Allah kan kita nggak bisa nguji. Ya, kita yang diuji, bagaimana menguji yang menguji kita, yang menciptakan kita?
Ya. Fokus ya, teman-teman sekalian. Ayo, Quran surah 3 ayat ke-15. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah. Ridwan. Insyaallah ridha lagi tuh. Ya. Kata Allah, aku kabarkan dengan dahsyat. An-Naba itu sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar. Makanya surah An-Naba surah yang dahsyat, yang besar. Yang menyampaikan informasi, menjawab tentang orang-orang yang sering mengonfirmasi tentang kiamat. Berita besar disampaikan. Nah, ini ada berita besar untuk insan beriman yang berat timbangannya. Ya, apa itu? Semua akumulasi nikmat yang melebihi kenikmatan dunia. Dunia itu nggak sebanding lah dengan akhirat tuh. Nggak. Nilainya itu fana semua gitu. Ya, di ayat 14 kan dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah, itu semua dunia. Dan seterusnya itu dunia semua. Nah, itu oleh Allah tuh ketika dicitrakan kepada manusia, ya dikomparasikan, itu nilainya nggak ada nilainya, jadi nggak seimbang, nggak apple to apple tuh, ya. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, tahu nggak kata Allah, aku berikan yang paling dahsyat, yang melebihi itu semua. Jadi bukan sebanding tapi lebih daripada itu. Saking lebihnya kan nggak sebanding, nggak level, gitu kan? Nah, itu semua keindahan diakumulasikan, mendapatkan keindahan di surga, pasangan indah dan sebagainya, sampai puncaknya ini ridha Allah. Jadi orang-orang yang mendapatkan ridha Allah itu dia mendapatkan kenikmatan hidup di semua dimensi kehidupan. Itu yang paling dahsyat tuh ini, ya. Nah, sebaliknya ada orang lawan mendapatkan tidak mendapat. Ada yang tidak mendapatkan ridha Allah. Siapa dia? Ini yang ayat ke-8-nya. Wa amma man khaffat mawazinu, yang ringan sekali timbangannya. Nah, ini nanti ada teman-teman sekalian, ringan itu kan ada yang memang ada tapi kecil kan, ada isinya, ada yang ditimbangnya, ya. Tapi sikit saja. Sikit, orang Melayu cakap sikit ya. Ya kan? Nah, kemudian ada metafor yang memang nggak ada yang ditimbang. Makanya pakai khaffat gitu kan, udah pakai ta maftuha untuk menunjukkan ta'nits. Kemudian pakai tasydid lagi, bukan hanya untuk menunjukkan huruf yang berganda, tapi tahapan-tahapan dari yang ringan itu, dari yang tadi sikit, yang sedikit saja sampai yang nggak ada, nihil. Ya, saking ringannya ya nggak ada yang ditimbang, cuman timbangannya aja, cuman timbangan. Ini nggak ada yang ditimbang di situ. Ya, apalagi nanti kalau kita lihat di Quran surah ke-25 Al-Furqan ayat 23. Ya, karena nggak bisa ditimbang emang, ya berterbangan aja, jadi debu berterbangan. Ya, jadi orang-orang ini pun digambarkan sebagai metafor yang dalam sekali gitu. Ada orang yang kelihatan baik saat di dunia tapi nggak beriman, ya kan? Apa yang terjadi? Allah adil, karena iman itu kunci akhirat, ya kan? Ya, kebaikan yang pakai iman jadi soleh, kebaikannya amal soleh. Kapan amal jadi soleh? Ketika ada iman. Ya, ini konsepsinya ada di Quran surah ke-103 di surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Iman dulu. Iman ini yang mengkreasikan amal jadi soleh. Makanya setelah iman wa amilus solihat, beramal amal jadi soleh. Kapan amal jadi soleh? Ketika ada iman. Jadi iman itu pembuka akhirat, pembuka rahmat. Amal soleh ini kan mengantarkan kepada rahmat, rahmat mengantarkan kepada surga, gitu kan konsepsinya, ya kan? Nah, ini kalau mau pakai hadis gampang, kita turunkan lagi nanti. Ya, fil jannati thamaniyatu abwab, dalam hadis sahih kan Nabi menyampaikan di Al-Bukhari itu. Di surga ada 8 pintu, ya kan? Fiha babun yusamma ar-rayyan. Di salah satu pintu yang namanya ar-rayyan, la yadkhuluhu illa as-shaimun. Ya, tidak masuki pintu itu kecuali orang yang puasa. Puasa itu bagian dari amal saleh. Ya, tahu dari mana? Karena perintah puasa dibuka dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu, kutiba alaikumusiyam. Nah, amal saleh itu mengantarkan kepada pintu surga, namanya ar-rayyan. Ya kan? Nah, ini gambarannya. Sedangkan surga bagian dari rahmat. Tahu dari mana disebut dengan rahmat? Balik ke hadis Muslim. Ya, di kitab Usyam, kitab topik nomor 13, nomor hadis yang pertama di topik itu. Ya kan? Ketika Allah menyampaikan lewat lisan Nabi-nya, Nabi SAW bersabda, "Idza ja'a Ramadhan, ya futihat abwaab rahmati." Jadi ini yang mengantarkan pada rahmat itu amal saleh. Sedangkan kalau nggak ada iman, amal aja. Netral sifatnya amal. Kalau dia baik, menjadi baik, tapi nilainya nilai dunia. Baik di dunia, nggak bisa disebut baik di akhirat. Karena akhirat itu ukurannya iman. Semua punya standar, punya parameter. Ya, di dunia aja beda kok.
Anda ke Singapura, baik yang di Indonesia belum tentu baik di Singapura. Baik di Indonesia belum tentu baik di Eropa, di Barat. Baik di Indonesia belum tentu baik di Arab. Walaupun sama-sama Asia, belum tentu. Ya, ini pakai sarung ke masjid bagus. Ya, tapi kalau Anda pakai sarung di Arab, itu jadi olok-olok kalau siang-siang pakai sarung. Ya, itu kalau laki-laki pakai sarung siang-siang itu cuma dua, yang baru dikhitan atau yang baru nikah, ya, yang telah melalui malam pertama, itu bisa disiul-siulin di jalan tuh. Ya, itu beda tradisi, beda adat gitu kan. Dimensinya berbeda, lebih dahsyat lagi. Nah, sekarang ada orang ke akhirat, masa mau sama hukumnya? Kan harus adil. Ya, kalau sama nggak adil artinya. Ya mesti ada spesifik parameter yang membedakan, namanya beda dimensi, beda bekal kan. Nah, itu logikanya seperti itu gitu. Ya, saya kadang-kadang suka heran juga ya. Ya, kalau pada harta, pada dunia, dan pada maksiat tuh logika pada jalan gitu. Tapi ketika pada yang lebih nyata daripada itu nggak dipakai gitu ya. Ada yang kurang sehat dalam pemikirannya. Ayo bangun. Ya, yang di Zoom juga bangun. Saya lihat di layar tuh. Ada yang remang-remang terjebak sedang melakukan kontemplasi menyatukan antara gelombang epsilon dengan gamanya sehingga melahirkan getaran-getaran tertentu yang ada dalam keheningan. Apa kameramen juga sampai begini tuh. Bangun. Ayo. Ya, nah ini balasan Allah adil, di dunia dikasih wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin ya faj'alnahu haba'an manthura. Maka kata Allah, dengan segala keagunganku dibalas di dunia dengan cepat, karena dia aspeknya dunia dibalas di dunia. Tapi di akhirat balik ke sini, khaffat mawazinu ya faj'alnahu haba'an manthura. Ya, maka jadilah seperti debu-debu yang berterbangan. Debu yang berterbangan di akhirat tuh nggak ada nilainya, jadi debu. Karena nggak ada imannya, solehnya nggak muncul. Ya, jadi amal aja. Ya, dipandang salah, tidak. Tapi karena nggak ada iman, nggak bisa. Dimensinya berbeda. Ya, materi dunia kan nggak bisa ikut. Anda kalaupun mau misalnya lompatan-lompatan atau apa namanya teleportase itu kan, mau pakai teori itu, mau pindah ke dimensi, nggak bisa sekarang. Mau pakai pintu kemana saja, Doraemon dengan Nobita di bawah gitu kan, kemudian fisikal materinya nampak, nggak bisa. Ya, pintu ajaib itu kan, buka, masuk kemana, begitu dibuka langsung, tidak begitu. Materi kan hancur tuh. Ya, makanya materi-materi ini kalau mau dipindahkan dalam level dunia saya sudah hancur materinya. Ya, gelombang panjang gelombang tertentu mungkin sampai infonya, ya kan? Ya, dengan gelombang tertentu elektromagnetik atau panjang gelombang tertentu dengan frekuensi tertentu sampai dia bisa informasi, tapi materi kan nggak bisa. Nah, ini juga materi dunia ini, walaupun dia baik di dunia, diberikan keadilan Allah, balasan dunia. Ada apresiasi, ditingkatkan lagi, prestasi sesuai dengan kondisi dunianya, hukum-hukum dunia. Ya, sepanjang dia tidak memilih untuk beriman. Tapi kalau mau beriman, berubah nanti kreasinya. Ya, jadi ada transfernya berubah dalam bentuk bekal akhirat. Makanya dari sini jadi hasanah. Masya Allah, ini nggak ada nih di manapun kecuali di Quran nih. Ya, ini berubah jadi hasanah. Nanti ini juga berubah, nanti bertransformasi di ajrun jadi ujur. Nah, ini yang dikreasikan menjadi balasan berupa rahmat. Ya, dan puncaknya jannah. Jadi perpindahannya nyata gitu, materi amalan ini berubah nanti, ya bahkan namanya berubah terus sampai dengan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ini haba'an manthura, debu yang berterbangan. Udah debu terbang, nggak ada yang melekat. Kalau melekat tuh masih bisa ditimbang. ini terbang. Nah, artinya apa? Ketika disebutkan khaffat mawazinu, ada dua golongan di sini. Jadi neraka hawiyah itu mengancam pada dua golongan. Golongan pertama yang nihil iman. Jadi nggak ada iman sama sekali. Ya, lawan dari iman itu apa? Kufur. Ya, pemilik imannya mukmin, lawannya kafir. Maka golongan kafir yang menutup diri untuk tidak beriman, maka potensial terancam dengan ini. Ya. Nanti ketika saya bahas jahanam nih, akan terasa lebih lengkap nih, Yang kedua ini yang jadi persoalan. Ini yang seharusnya jadi bahan evaluasi kita nih. Ini nih. Yang mengaku ada iman. Mengaku ada iman, tapi orang ini tidak mau mengkreasikan imannya untuk meniti amal soleh. Itu persoalannya. Padahal dia bisa berbuat baik, yang kebaikan itu disupport oleh imannya, sehingga perbuatan baik itu menjadi soleh. Nah, tapi nggak dia lakukan. Yang paling berbahaya adalah sudah mengaku beriman, tapi kemudian mengabaikan imannya, kan?
untuk memilih berbuat yang salah dalam keadaan pengakuan dia sebagai insan beriman. Bahkan ada yang menggadaikan imannya untuk menempuh perbuatan salah, yaitu munafik itu. Ya, yang terpengaruh oleh sifat nifak. Itu kan menggadaikan iman. Dia nyoal tentang imannya, nyoal Qur'annya, nyoal syariatnya, dan sebagainya. Bahkan nanti tingkat tertinggi dari sifat nifak itu mengantarkan pada kekufuran. Ya, karena itu disatukan orang munafik dengan orang kafir di dalam satu tempat, ya, di neraka yang membakar itu. Itu Quran surah keempat ayat 140 yang sering saya sampaikan, ya, untuk pengingat. Nah, ini yang jadi concern pembahasan kita tuh ini. Ada merasa insan beriman, tapi ketika ditimbang di akhirat timbangannya tipis. Ya. Dan ini tercatat dalam amal. Makanya saat dihisab itu kan suruh dibaca oleh Allah. Baca nih kita mau iqra kitabak di Quran surah 17 ayat ke-14. Wah, nggak putus kita sama Al-Quran nih. Masya Allah. Ya, Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 14. Paling kanan nih, agak ke bawah sedikit. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Buka kitabmu tuh. Ya, baca. Ya, buka kitabmu tuh, baca. Oh, nggak ada bahasanya kayak bahasa di Upin Ipin tuh. Buka kitab pula, baca. Nggak begitu. Buka kitabmu tuh. Iqra kitabak, buka kitabmu, baca, gitu kan? Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup hari ini engkau mendapatkan hisab yang sempurna. Nah, itu ada amalnya tuh. Ya, nanti kalau berita baiknya, biyamini tangan kanannya. Kalau berita buruknya, wah udah, mau baca aja, udah ngeri gitu kan, karena ada di belakang dapatnya. Kemudian dia teriak, celaka, celaka, celaka gitu kan. Nah, ini teman-teman sekalian. Catatan amal itu perbuatannya, ada di situ konfirmasinya. Nah, itu udah ketahuan tuh, udah ketahuan. Nah, sekarang, gimana bisa sedikit ini, padahal dia ngaku beriman nih, gimana bisa sedikit nih, gambarannya seperti apa? Nah, masuk ke sini, perbuatannya bagaimana detailnya harus diwaspadai. Ini tugas kita yang harus mengeluarkan ini. Ya, kita bahas sekarang, bukan besok, sekarang. Kita selesaikan dulu, tenang ya. Kita bahas sekarang. Nah, ngajinya sekarang pakai hadis. Ya, kita lihat di keterangan hadis Nabi Muhammad SAW supaya kita selalu ada di frame Al-Quran dengan hadis, kan? Al-Quran dengan hadis. Lihat di keterangan ulama supaya nggak nebak-nebak gitu kan. Sesuatu yang penting sifatnya dan ini gaib, maka kita harus bertanya ya pada pemilik segala sifat-sifat itu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka diturunkanlah kemudian ada 6 bagian dari yu'minuna bil ghaib itu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Turunan simpul imannya ada 6 dan telah kita uraikan ya. Di antara simpul iman itu adalah yang keempat, beriman kepada Rasul. Iman kepada Allah, ya kan? Beriman kepada malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Hadis Muslim ya. Oh ya, pas. Alhamdulillah. Ya, ini ya. Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Oh, nggak salah tuh 2581 apa ya? 2581 769 kalau nggak keliru. Bismillah. Kalau kitabnya sama nanti kita cocokin ya. 2581 kiri bawah. Bawah. Oh iya betul, pas. Ini ya, teman-teman. Nanti tolong di scan ya. Scan. Jadi nanti yang ikut di Mira, yang sudah aktifkan akun, yang belum aktifkan, diaktifkan sekarang ya. Diaktifkan, nanti ini di scan, kita upload, Anda download ya. Nih sebelah sini. Nomor hadis 2581, 2581. Kalau sama kitabnya nomor halaman 769. Ya, Kitabul Birri Wassilah wal Adab. Kitabul Birri Wassilah wal Adab. Ya, topik ke-45. Hadis nomor 2581. Dikenal juga dengan hadis muflis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muslim, haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Ali bin Hujr qala haddatsana Ismail wa huwa ibnu Ja'far anil Ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Muslim menyampaikan, telah mengatakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan Ali bin Hujr, keduanya berkata, telah mengatakan kepada kami Ismail, yaitu Ibnu Ja'far, dari Ala, dari bapaknya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi di Islam itu alhamdulillah semua informasi punya sanad, ya, transmisinya terjaga gitu sampai kembali kepada penutur awalnya, sumber utamanya yaitu Rasulullah SAW dalam konteks hadis, dan tentu kalau Al-Qur'an sudah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sifatnya luar biasa ya, terhubung sampai ke sumber awalnya gitu. Dan ini nikmatnya dalam Islam didapati itu semua. Jadi kalau bertuhan, ya, siapa Tuhannya? Allah. Kita bisa jelaskan.
ya dari sifatnya, dari segalanya, dari keutamaan namanya sampai firmannya, sampai sanad itu ya, firmannya itu kita bisa temukan walaupun kita hidup ini dari zaman kenabian setelah 15 abad, tapi kita masih punya rangkaian-rangkaian itu yang menjaga ya Quran itu dengan izin Allah sempurna, tetap serupa, tetap sama seperti difirmankan dari awal kepada Nabi Muhammad SAW. Apa redaksinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Jadi ini saya gambarkan situasinya dulu ya. Jadi Nabi sedang dengan beberapa sahabat, ya kan? Nah, ini nggak disampaikan apakah dalam ta'lim formal, sedang memberikan tausiah atau mau'izah hasanah yang formal sifatnya, karena kadang kan Nabi memberikan tausiah naik ke atas mimbar. Ya, kalau sedang di sekitaran area masjid itu dalam suasana Jumat ataupun di luar Jumat naik ke mimbar kemudian menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan. Ya, terkadang juga boleh jadi sedang berkumpul dengan beberapa sahabat, tuh kan, dalam satu keadaan, kemudian ada satu hikmah yang ingin disampaikan, seperti hadis tentang hadis Jibril itu. Kan Umar menyampaikannya sedang duduk-duduk santai. Ya, bainama nahnu julusun. Hadis yang kedua di Al-Arba'in itu, masih ingat gak? An Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi, shadidu sawadi as-sa'ri, la yura 'alaihi atharu as-safari, wa la ya'rifu minna ahadun. Fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhayhi fa qala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam, dan seterusnya hadis sampai dengan batas sa'ah. Masih ingat ya hadis itu? Ya, kan ketika kami sedang duduk-duduk santai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk-duduk santai. Jadi sahabat itu duduk santainya aja yang dicari orang baik. Karena orang baik itu semua yang keluar pasti baik. Ya, pasti baik. Anda kalau ketemu orang baik, apalagi orang pintar, baik, jadi semuanya itu jadi punya nilai. Candanya ada nilainya. Kalau bercanda pasti ada hikmahnya. Ya, kegiatannya itu ada manfaatnya, tuturnya semua ada hikmahnya dan terjaga gitu. Nah, itu carilah yang seperti itu. Ya, kalau apa namanya? Belum menemukan, ya kreasikan diri sendiri menjadi baik. Jadilah orang baik. Maka at-tayyibuna lit-tayyibin nanti baik ketemu baik lagi. Ya at-tayyibuna lit-tayyibat. Kalau untuk laki-laki dengan perempuan, tayyibun lit-tayyibat dalam konteks rumah tangga. Ya kalau laki-laki dengan laki-laki dalam bergaul, cari teman, tayyibun lit-tayyibin. Perempuan dengan perempuan, tayyibat lit-tayyibat. Jadi baik ketemu baik lagi, itu chemistry-nya begitu. Ya ruhul mujannadah. Jadi roh ketemu roh lagi, artinya sifatnya, karakteristiknya akan membersamai bareng-bareng gitu ya. Nah ini gambarannya. Nah ini ketika sedang bersama para sahabat, Nabi SAW kemudian bertanya. Nah ini menarik nih. Kadang-kadang taklim materi bisa dimulai dengan pertanyaan jadi topik untuk dikaji. Atadruna mal muflis? Tahukah kalian apa itu muflis? Ya, muflis itu dalam bahasa Arab orang bangkrut ya. Ya, aflas yuflisu. Jadi falas itu singkatan valuta asing. Tapi kalau dalam bahasa Arab falas itu bangkrut. Jadi aflas itu kehilangan falas. Ya, kehilangan falas jadi bangkrut. Ya, falas itu dari fulus. Fulus itu uang, dia materi. Jadi aflas kehilangan uang, kehilangan materi, kehilangan sesuatu yang berharga. Ya, asalnya sesuatu yang berharga, ya. Bukan valuta asing yang dimaksudkan. Kita itu kebetulan aja. Ya, itu yang namanya cocok logi itu, cocok-cocokan. Jadi falas dalam konteks sekarang valuta asing, mata uang dan seterusnya. Kalau dalam bahasa Arab fulus ya disebut dengan uang. Asalnya sesuatu yang dianggap berharga. Ya, orang yang kehilangan sesuatu yang dianggap berharga disebut muflis. Ya, makanya disebut secara singkat dengan bangkrut. Tahukah kalian ya siapa yang bangkrut itu? Apa kebangkrutan sejati itu ya di dalam Islam? Real bangkrut itu bagaimana? Qalu, ya, mereka kemudian menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'. Ya, mereka menjawab, ya Rasulullah, sependek pemahaman kami yang disebut bangkrut itu ya sudah nggak ada dirham, tadi ya. Ya, jadi uangnya sudah nggak punya, wala mata', aset nggak ada. Logis ya secara ekonomi. Jadi dia kehilangan yang paling berharga. Biasanya yang paling dianggap berharga kan dulu kan dirham tuh skala terkecil di bawah dinar. Ya, dirham kemudian dinar, dirham uang perak, dinar uang emas gitu. Jadi kalau kita ngitung ke rupiah misalnya dari skala yang besar sampai yang koinan. Jadi yang uang koin aja nggak ada gitu kan, aset nggak punya, dia bangkrut gitu. Ya, ini logis ya. Lalu Nabi, apa yang Nabi sampaikan? Maka Nabi SAW kemudian memberikan satu pencerahan. Ya, ingin meluruskan cara berpikir kita supaya tidak semua membawa ke dalam konteks kehidupan dunia. Ya, karena konteks dunia itu sementara sifatnya. Kita berkehidupan sementara. Ya, yang Nabi sangat khawatirkan itu pada hidup yang abadi. Jadi kalau dunia kelihatan sekarang bangkrut, masih ada ikhtiar untuk menaikkan. Ya,
hal-hal tadi ke level yang lebih baik. Sekarang kita nggak ada harta, bekerja dapat harta, jadi masih bisa dikoreksi gitu kan dengan ikhtiar kita. Akhirat itu sudah tempatnya panen aja, sudah nggak ada sisi ikhtiar lagi. Ya karena itu ketika kembali kepada Allah ke akhirat, kalau sudah hilang ya hilang betul. Ya karena kan itu yaumul jaza, Malik yaumiddin, ya kan? Allah Maha Kuasa untuk memberikan balasan dari setiap ikhtiar. Ad-din itu kama tadinu tu, dan seperti engkau bersikap, seperti itu engkau dibalas. Jadi itu hari untuk membalas semua apa saja, yang baik dibalas kebaikan, yang buruk ya mendapatkan ancaman, hukuman. Ya. Nah, maka Nabi luruskan al-muflisu. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi ya. Di sini bahkan pakai inna di redaksi Muslim itu. Innal muflisa min ummati. Aku tegaskan kata Nabi, orang bangkrut itu dari kalangan umatku. Nah, ini yang hati-hati. Ini yang saya katakan tadi, teman-teman sekalian. Nih. Nabi tidak menyebutkan umatnya Isa, umatnya Musa. Ya, tapi jangan dipahami begini. Oh, berarti jadi umatnya Nabi Isa nggak bangkrut. Tidak. Jadi umatnya Nabi Musa nggak bangkrut. Tidak. Bahkan saking bangkrutnya ada di antara mereka yang terjerembab pada keburukan sampai diviralkan kisahnya untuk kita jauhi. Yang Korun itu umatnya siapa? Umat Nabi Musa. Ya, Firaun umat siapa? Umat Nabi Musa. Haman umat siapa? Umat Nabi Musa. Hancur juga kan? Hancur, sehancur-hancurnya gitu. Nah, Nabi itu maksudnya ingin memberi perhatian kepada umatnya. Jangan berlaku seperti umat dulu, gitu kan? Nah, umatku hati-hati. Itu bahasa-bahasa tegasnya seperti itulah singkatnya. Umatku hati-hati, ya kan? Karena nanti ada yang mengaku umatku. Nah, ini yang bahaya nih. Hati-hati ya. Ini kalau Nabi sampaikan, itu terjadi nih. Terjadi. Apalagi kalau disampaikannya ciri-ciri. Awas. Jadi kalau kriteria yang disampaikan, potensial setiap generasi, setiap masa ditemukan. Ya. Innal muflisa min ummati, sungguh aku tegaskan orang bangkrut dari umatku itu ya'ti yaumal qiyamati bi shalatin. Kan? Wasyamin wa zakatin. Kita bacain dulu hadisnya ya, supaya sesuai dengan redaksinya. Ambil barakah dulu ga? Ambil barakah dari lafadznya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi shalatin wasyamin wa zakatin. Ya, adalah orang yang datang di hari kiamat. Maksudnya saat hisab itu terlihat di hari kiamat, ya'ti yaumal qiyamati bi shalatin wasyamin wa zakatin. Dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Jadi orang ini ternyata di dunianya juga sholat. Ya, dan itu pakai nakirah lah. Artinya sholatnya cukup banyak gitu, umumnya sholat. Kelihatan umumnya sholat. Ada yang umumnya, oh nanti orang kita bisa heran juga, dia kan sholat tuh waktu di dunia itu kan. Wasyamin ikut puasa juga. Wazakatin berzakat. Kalau berzakat kan berarti punya yang dizakati. Artinya potensial juga punya sesuatu. Jadi ada yang sholat, puasa, ya, tapi yang menarik ada yang zakat. Artinya ada yang potensial dia punya harta benda, ya kan? Nah, jadi di sini Nabi sampaikan ternyata ada orang yang terancam ya di akhirat nanti bangkrut keadaannya. Padahal di dunianya ini kan orang sholat itu pasti nggak mungkin dia menunaikan sholat kecuali ada kreasi iman kan? Implementasi dari imannya. Nah, dia sholat, tapi kan nggak tahu kita bagaimana kualitas sholatnya karena orang munafik pun terlihat sholat, ya kan? Di ayat 142 tuh yang di Quran surah ke-4 ya An-Nisa itu kan Allah sebutkan. Oke. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya, mereka malas-malasan sedikit salatnya. Itu pun udah sedikit tujuannya lagi untuk pencitraan. Yura'unan nasa, ya, supaya riya. Riya itu bahasa sekarang ini pencitraan. Ya, supaya dicitrakan bahwa dia tuh bagian dari orang salat juga. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan enggak ada berzikir pada Allah kecuali sedikit. Udah sedikit bermasalah gitu kan. Nah, kelihatan salat. Puasa, siam, dia puasa juga. Kemudian zakat. Nah, cuman sayang, apa yang terjadi? Nah, yuk kita teruskan hadisnya. Wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi juga ini menarik nih. Tapi ditemukan nanti kita lihat yang salahnya apa. Wa ya'ti qad syatama hadza. Cuman orang ini juga gemar mencela orang lain. Jadi dia sholat, dia puasa, dia zakat, tapi ada kebiasaan dia juga yang mencela gitu. Ya, syatama itu mencela gitu ya, mencaci. Wa qadzafa hadza, menuduh. Ya, ada mencaci, menuduh gitu kan. Wa akala mala hadza, ya kan, memakan harta yang haram. Ya, menarik nih, sholat tapi masih makan haram gitu kan. Katanya sholat tapi korupsi juga.
Terus yang paling keterlaluan hasil korupsi dizakatin lagi. Hasil korupsi pakai zakat. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Biar ngurangin dosa Pak Ustadz, bukan ngurangin dosa lo terjelembab. Neraka. Hati-hati lo ya. Hati-hati. Akala mala hadza wa safaka dama hadza. Dan ada yang menumpahkan darah itu. Ya, tembak sana, tembak sini, bom sana, bom sini, teriak lagi Allahu Akbar gitu kan. Nah, itu hati-hati itu. Ya, ada konsepsi yang salah itu. Ada aktor intelektual yang mengkreasikan itu sehingga nampak seperti orang beriman yang dengan imannya dipersepsikan, dicitrakan kepada dunia itu ini penebar teror. Ya, sehingga muncullah kemudian apa yang disebut dengan terorisme. Terorisme itu dilekatkan kepada orang Islam saja tuh, ya secara global saat ini. Yaitu mau diakui mau tidak, kenyataannya demikian. Ya kan? Coba lihat kalau non muslim ada berbuat teror itu ya, nggak pernah disebut dengan teroris tuh. Ya itu koreksinya ya. Jadi keadilan sosial dalam konteks Indonesia itu bagi seluruh rakyat Indonesia itu, nah itu mesti diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pengenaan istilah-istilah terorisme itu. Ya, jadi kalau ada ustadz-ustadz yang kemudian disebutkan radikal, sampai diviralkan ustadz radikal, gitu kan? Nah, ustadz radikal, nah, bisa nggak di pemeluk agama lain yang berbuat perbuatan senafas itu disebut radikal juga? Ada non-muslim sekarang yang minta Quran ayatnya 300 dihapuskan. Kemudian MUI dijelek-jelekin. Itu kan radikal juga, intoleran. Tapi kita nggak pernah menyematkan itu. Ya, misalnya pemuka agama tertentu dia disebut dengan gelarnya. Kalau di Islam ada ustadz misalnya kan. Di Kristen ada apa tuh? Di Hindu ada apa? Di Buddha ada apa? Nah ini berbahaya. Makanya saya ingin tekankan ini sedikit untuk memberikan pesan gitu. Jangan pernah melekatkan label-label itu ya dengan spesifikasi khusus tertentu sehingga ketika nanti ada kebersamaan dengan itu jadi konflik sosial yang lebih luas. Ya, kan tidak ingin tuh disebut. Makanya ketika ada seorang pendeta itu mengatakan hal-hal yang mendekat kepada intoleransi atau bersikap yang radikal, itu kan PGI-nya langsung bereaksi, itu bukan bagian dari kami, bukan sikap dari kami. Tapi itu nyata. Ya sama ketika ada ustadz misalnya terlihat atau menamakan label idenya dengan ustadz bersikap radikal, MUI kan bereaksi. Nah, ketika bereaksi itu, kenapa reaksinya tidak didengar, tapi semakin diviralkan dan dibuat list, daftar, dan sebagainya. Kan tidak ingin juga dibuat misalnya daftar pendeta radikal atau daftar biksu radikal, kan nggak ingin seperti itu. Ya, sama juga gitu kan, kita pemeluknya juga gelisah. Ya, sebagaimana penganut agama, kan agama tidak mengajarkan kepada hal-hal yang kasar, yang demikian. Nah, jadi buat kriteria yang jelas gitu kan. Ya, segala yang melahirkan teror, maka itu teroris gitu ya. Ya, itu kan ada korupsi itu teror. Ya, bagi masyarakat, maka pelaku korupsi itu layak juga disebut teror ekonomi, gitu kan? Narkoba itu teror bagi mental, gitu kan? Teroris mental, teroris pengetahuan, teroris ya dan sebagainya. Jadi kalau makanya manusia itu semakin kesini makin membingungkan. Cukuplah kita jauhi hal-hal yang buruk gitu. Ini sedikit pencerahan untuk berlaku adil. Jadi kita tidak dalam konteks untuk menyakiti, merendahkan atau mencela tertentu, tidak, tapi menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya supaya bisa disikapi dengan baik gitu. Ya, sebagaimana orang tidak ingin disebut dengan hal-hal yang tidak baik, maka kita pun tidak menginginkan hal-hal yang buruk itu bisa dilakukan. Ya. Ayo nyambung lagi ke sini, ya. Nyambung lagi ke sini. Kenapa? Hal-hal tertentu kan mesti ada kesetaraan. Ya, kita sedang mengamalkan sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya kan? Ya kan demikian kan? Kalau sekarang memfasilitasi pelaku teror jaringan ini jaringan itu, kenapa sekarang fasilitator untuk senjata di Papua misalnya kan yang dari penganut agama lain bahkan tokohnya tidak disebut dengan teroris dan diviralkan. Nah itu kan ada tuntutan. Ini memicu konflik sosial sekali lagi dan itu berbahaya gitu, berbahaya. Nah alhamdulillahnya umat Islam Indonesia itu masya Allah gitu, tingkat tolerannya tinggi. Ya jadi ya menerima aja nggak apa-apa, disebut juga yang penting dibuktikan nggak begitu gitu kan. Yang gitu aja, nggak apa-apa, hari Jumat nggak libur juga, yang penting masih bisa Jumatan. Nggak ada masalah gitu, kita tuh khatam ya, khatam alhamdulillah. Ya, nggak apa-apa nerusin kajian aja gitu kan, yang itu nggak usah dibahas lagi. Nah itu wasafa kadama hadza, wa dharaba hadza, senang berkelahi, berselisih, senang berselisih. Ya, kemudian apa yang terjadi? Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Nah gini nih, ini yang ingin saya sampaikan. Jika ada yang berbuat baik, dikreasikan dengan imannya, saat yang bersamaan berbuat buruk, mengikuti hawa nafsunya. Ya, apa yang terjadi? Maka segala yang baik ini akan diambil ditutupkan kepada yang jeleknya, kepada yang hawanya, nafsunya. Ya, yang keburukan tadi. Jadi misal ada orang salat nih,
Saat yang bersamaan mencela, misalnya syatama hadza, maka diambil pahala salatnya diberikan kepada yang dicelanya. Ya, kalau yang dicelanya ini beriman. Hati-hati. Kalau yang dicelanya apa? Beriman. Jadi ada orang mengaku beriman dengan yang beriman lagi nih. Ya, yang beriman yang ini ya mengatakan mengaku dirinya beriman, dia sholat nih, tapi mencela orang lain misalnya. Itu sesungguhnya ketika dia sholat dan mencela orang lain yang beriman, maka pahalanya ini yang dia dapatkan dari sholat diberikan kepada yang tadi yang dicelanya. Jelas ya? Nah, jelas sampai sini ya? Baik, kalau dia mencelanya kepada yang belum beriman misalnya, belum beriman, dan sifatnya buruk di situ, artinya nggak ada kesalahan di orang ini. Cuman karena rasa nggak suka, benci, dia mencela misalnya. Kepada yang belum beriman, gugur aja nih pahalanya. Nggak pindah, cuman gugur. Jelas ya? Hilang. Jadi bukan berpindah, tapi hilang di sini. Udah habis. Ya, seperti infak ria, kan? Sholat ria, itu pun hilang seketika. Itu nanti konsepsinya ada di Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 264. Ya, famathalu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatalakahu salda. Hilang. Hilang. Itu dicontohkan tentang orang infak yang ria. Ya ayyuhalladzina amanu, tapi pembukanya untuk semua amal. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang beriman, jangan kau gugurkan semua amal baikmu itu dengan perbuatan yang merusak dan menghancurkan. Awas ya. Ya, dengan perbuatan merusak atau menghancurkan. Jadi seketika amal itu hilang. Ya, seperti apa? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang infak tapi ria. Infak, saya infak untuk masjid ini renovasi 1 miliar. Mohon berikan pengumuman dari Sabang sampai Merauke. Ya, diviralkan. Nah, itu hilang seketika. Nah, ada yang hilangnya itu berpindah ketika misal tadi orang sholat mencela lagi orang lain yang beriman lagi. Ya, bisa jadi yang sholat lagi, makmum mencela imam misalnya kan, dan seterusnya. Bisa ada mencela jamaah lain karena perbedaan misalnya. Mohon maaf sekali furu'iyah. Ya, perbedaan pandang dalam praktek ibadah yang sebetulnya itu dalam ruang yang diperkenankan untuk kemudahan. Hati-hati nih. Ya, yang kunut dengan yang tidak kunut, ya, itu kan ada dalilnya. Nggak kunut sah. Ya, kunut juga sah dalilnya A, ini dalilnya B, sama-sama benar dapat pahala. Tapi ketika mencela satu dengan yang lainnya, itu yang berbahaya, memindahkan pahala salat kepada yang lain. Ya, apalagi sudah waqadhafa hadza, menuduh nih. Ya, kita bicara dalam konteks internal saja ya, keislaman nih. Tuduhan-tuduhan ini bisa banyak nih. Ya, bisa dalam konteks misalnya celaan terhadap satu perbuatan tapi dalam bentuk tuduhan bid'ah misalnya. Ya, spesifiknya. Apalagi yang masuk ke akidah kafir dan itu yang paling bahaya itu. Makanya takfir itu sangat bahaya, dikit-dikit kafir. Ya, ini dalam konteks keislaman ya, bukan dibawa keluar yang jelas-jelas kafirnya. Kalau memang sudah non-muslim, istilahnya kan sudah kafir gitu kan, dengan sendirinya. Ya, jadi nggak usah diungkap lagi, emang sendirinya sudah kafir ketika belum beriman. Tapi ini dalam konteks sesama muslim, ya, ukurannya yang belum jelas langsung keluar kata-kata kafir. Maka kata Nabi itu, kata-kata itu mencari pemiliknya. Kalau nggak ditemukan di langit, balik ke bumi, balik kembali kepada yang menuduh. Itu hati-hati ya. Nah, jadi ada tambahan lagi, ya, semacam misalnya pelaku bid'ah dan sebagainya yang belum tentu jelas bid'ahnya. Ya, hati-hati tuh. Ya, itu juga bisa mengurangi pahala. Makanya saya sering katakan, Anda kalau belajar benar di Al-Quran, hadis, ngajinya benar, gitu kan? Nah, itu pasti akan ada keseimbangan, mengerjakan perbuatan amal yang soleh, yang baik, tapi menjaga supaya ini nggak masuk nih. Ya, yang paling sekarang ini berbahaya adalah, yang paling berbahaya, ini sama-sama belajar, tapi sama-sama saling menyerang misalnya. Itu bahaya sekali. Ya, makanya saya juga nggak paham ya, belajar Quran, belajar sunnah, tapi saat yang bersamaan juga bertentangan sikapnya dengan perilaku Quran dan sunnah misalnya. Ini sesuatu yang jadi evaluasi. Terus jadi evaluasi ini. Ya, apalagi kalau ustadz-ustadznya mencontohkan, itu yang musibah besar itu. Ya, sama ustadz misalnya saling mentahdir, sama ustadz saling mencela. Ya, kalau ustadznya sudah mencela, bagaimana jamaahnya? Itu ya. Ya, ini yang paling berbahaya gitu kan. Ya, ustadz mencela sebaris, ya murid bikin novel gitu kan. Nah, ini repot kan itu. Ya, kan terus-menerus gitu. Jadi saya bingung juga, kok bisa orang ikut taklim terus setelah itu yang tadinya senyuman bisa saling cemberutan, yang nyapa bisa jadi nggak nyapa. Assalamualaikum aja bisa nggak dijawab. Assalamualaikum akhi, ntar aja gimana maksudnya? Ya, bisa belok ya, itu apa ya, bingung juga gitu. Ya, sesuatu yang Anda bisa kebayang nggak, non muslim aja menyampaikan salam, assalamualaikum, ya misalnya, kata Nabi kan wa'alaik, masih dijawab tuh wa'alaik, masih ada jawabannya gitu. Ini sesama muslim, sama insan beriman bisa terjadi demikian, dan ini terjadi gitu. Makanya saya katakan kalau Nabi sebutkan kriteria itu berpotensi terjadi di setiap masa. Ya, ada nggak sekarang insan mengaku beriman saling mencela? Ditemukan. Padahal ayatnya jelas ketika diminta jangan saling cela, itu imannya dulu disebutkan. Quran surah 49 ayat 11 itu kan.
Ya, masih ingat ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum, hai orang-orang beriman jangan saling mencela. Ya, sekarang celaan ditemukan. Kalau kita lihat ya dalam kehidupan tuh nyata gitu ditemukan. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati. Ini koreksi nih bagi kita. Saya tuh bersyukur pada Allah apa yang kita bahas tuh selalu berkesesuaian dengan apa yang dialami gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi saya sering mengajarkan jauhi celaan, jauhi sifat merendahkan orang lain, jauhi ta'lim-ta'lim yang kemasannya seperti ta'lim tapi ternyata ya mengajak kepada kekerasan, keburukan, ya. Itu kita jauhi betul tuh kalau ada yang demikian, ya. Nah, jadi diambil yang baiknya, ditutupi kepada yang buruknya. Salat dia mencela orang, ambil, berikan kepada yang dicela itu. Kalau beriman, makanya kalau dicela tuh kita beriman dicela oleh orang lain tuh jangan cepat marah dulu. Boleh jadi itu transfer pahala untuk mengangkat derajat, kan? Dikoreksi. Kalau memang ada salah, diakui salahnya, sudah disampaikan, mohon maaf dan sebagainya. Yang tepatnya yang seperti ini, yang kurang tepatnya begini. Selesai, sudah tertutup tuh. Kalau masih banyak dicela, itu ditransfer pahala. Alhamdulillah. Ya begitu dong, jadi ustadz berani mengoreksi diri, bagus tuh. Oh, jangan diulang lagi ya. Oh, dasar begini, dicela lagi tuh. Itu dapat lagi pahala tuh. Ya dapat lagi tambahan pahala. Jelas ya dari situ. Nah, jadi kalau ada celaan dan sebagainya, belajar fikihnya. Dengan belajar fikih itu kita bisa mengerti kehidupan. Jadi bisa menyeimbangkan keadaan diri kita, menangkap sesuatunya tenang, ya nggak cepat kita marah, nggak cepat ini, belajar gitu pelan-pelan. Itu biasanya ada ketahapan dan kematangan emosional. Ya, tuh gelombangnya udah berpindah tuh. Udah gelombang lagi ya. Balik lagi ke sini ya. Ya, balik lagi ke sini. Kemudian kalau nggak cukup nih, kalau nggak cukup fa in faniyat hasanatu, saya sempurnakan dulu. Fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma 'alaihi ukhidha min khatayahum faturihat 'alaihi thumma turiha fin nar. Kalau kemudian sudah habis bekalnya nih, misal ini salat, puasa, zakat, ini mencela, menuduh, kan, menyakiti, fitnah, kemudian pernah pengen makar untuk memukuli dan sebagainya, atau berniat menumpahkan darah. Salat, menuduh, ambil. Zakat, memfitnah, ambil. Selesai. Puasa, gibah, ambil. Terus masih ada yang lain nih, masih tersisa nih. Ya, pernah mencela misalnya, ini ada yang belum selesai nih. Ya, niat untuk menyakiti, ya, ada misalnya terus disiapkan untuk dieksekusi. Karena kalau masih terpikir belum dituliskan. Dieksekusi, ya, berjalan, baru dituliskan satu keburukan. Nah, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Masih ada sisanya nih, misal mencela orang. Ini udah habis. Maka dosa orang yang dicela ini diambil berdasarkan kadar celaan yang di sini. Diambil, maka ditimpakan kepada orang ini yang tadi mencela itu. Karena sudah nggak ada bekal lagi yang baiknya, plus keburukan yang diberikan kepadanya dari hasil kreasi keburukannya sendiri, faturiha finnar, maka keburukan inilah yang mengantarkan dia ke neraka. Ya, maka itu yang disebut dengan muflis oleh Nabi. Jadi kehilangan aset yang paling berharganya, yaitu amal solehnya. Tidak aset amal solehnya hilang. Ini aset amal solehnya sudah hilang, muncullah amal buruknya dari orang lain tuh. Ya, transfer keburukan yang sebetulnya ini pun dihasilkan dari perilaku dia juga, perilaku buruk orang ini. Ya. Ini gambaran dari keadilan. Jadi keburukan yang datang ini sebetulnya bukan keburukan orang ditanggung oleh dia, bukan. Keburukan dia, ya, yang dititipkan kepada orang, hanya balik kepadanya. Itu bahasa metafornya demikian lah, kan? Jadi ada keburukan ditujukan kepada orang lain. Ini nggak ada di sini keburukan itu, baliklah kepada dia ini. Jadi ke sini karena sabar dapat pahala, keburukan yang dituduhkan ke sini balik ke sini, itulah, ya. Hakikinya seperti itu tuh. Makanya tadi disebutkan metafor, diambil keburukan ini timpakan kepada dia. Ya, gambarannya keburukan ini juga yang dituduhkan ke sini karena nggak ada balik. Ya, kan mental, kalau nggak ada kan mental balik lagi, ya kan? Sifatnya kan memantul. Itu gambarannya untuk memberikan jawaban kalau ada orang nggak adil dong, orang berbuat buruk kok ditanggung oleh orang lain. Nah, berarti belum paham fikihnya. Ya, yang dimaksudkan di sini gambaran realnya adalah keburukannya keburukan dari sini ditimpakan ke sini karena tidak dilakukan dari sini balik ke sini. Ya, sebagai konsekuensi dari keburukan dia. Kesabaran ini ketika dituduh mendapatkan pahala. Jelas ya? Itu yang diistilahkan oleh orang sekarang dengan transfer pahala, ya, dosa jariah dan sebagainya. Ini turunan-turunannya. Nah, ini menjadikan apa? Timbangannya itu berkurang. Timbangan kebaikannya. Yang tadinya ada bekal, sholat, puasa, zakat, pindah nih, ringan, hilang, ketutup, hilang, ringan, beratlah yang ini, yang salahnya. Ini yang dimaksudkan. Yang kedua tadi, wa amma man khaffat mawazinu, bagi timbangan yang berkurang. Ini koreksi kita nih.
Self correctionnya, internal correction. Jadi ke diri kita sebagai muslim, hati-hati gitu. Kalau ini berkurang. Kenapa berkurang ini? Karena hawa. Karena mengikuti dorongan nafsunya. Ya kan? Mencela itu kan unsurnya dari mana? Dari fujur kan? Ya, gelombang yang masuknya dari fujur, sifat lawan dari takwa. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sifat fujur itu kan lawan takwa. Ya, lawan. Di takwa itu baik akumulasinya, di fujur itu jelek. Jadi kalau diikutin yang fujur karena provokasi setan itu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, diikutin tuh. Ya, awas hati-hati tuh. Diikutin hawanya, diikutin keinginannya, halaka jadinya, celaka dia. Ya, celaka. Kenapa? Karena ini ringan nanti, alih-alih kemudian amal soleh, tertutup oleh yang salah. Mencela, menuduh, macam-macam, senangnya berselisih. Kalau nggak berselisih sehari nggak enak. Bikin status buat nyakitin orang lain, gitu kan? Merasa amalnya tinggi, yang lain rendah. Merasa paling berilmu, yang lain ini. Ya, dan seterusnya. Itu sifatnya bisa melekat kemanapun. Yang punya kedudukan bisa di jabatan, punya harta bisa, punya ilmu pun bisa. Ya, jadi kalau yang punya ilmu juga kemudian bisa potensial keliru. Ya, makanya Allah itu seringkali memberikan satu kejadian untuk menunjukkan bahwa kita tuh nggak sempurna. Ya, saya sering berapa kali saya misalnya slip of tongue, ya, pengen nyebutin surat ini yang terbuka surat ini salah, ya salah gitu. Aku salah keliru, ini salah nih suratnya. Ya, tapi ada juga yang kemudian salah paham misalnya, yang kita baca di satu sumber, ya boleh jadi belum ditemukan, nah kita jelaskan, ini metodologi. Ya, tapi kalau dipandang keliru pun salah, ya nggak apa-apa kita sampaikan. Ya, mungkin beda cara pandang dan sebagainya. Tapi kalau langsung menuduh dan sebagainya, ini berbahaya. Makanya yang ngaji dengan saya pun nggak boleh. Ya, saya sekali lagi tidak pernah mengakui sebagai murid kalau ada orang belajar untuk mengumpulkan peluru guna menyakiti orang lain, nggak boleh. Ya, nggak boleh ya, sekali lagi. Bahkan kepada pelaku maksiat pun yang disoal itu pekerjaannya, bukan orangnya. Orangnya doain supaya baik, ya. Perilakunya itu yang kita support tuh, ditinggalkan. Ya, jelas ya? Nah, jadi yang harus kemudian diambil hikmah, pelajaran dari sini, pelajaran besarnya adalah jangan sampai orang yang sudah dianugerahi iman oleh Allah pada dirinya, ya kan? Kemudian itu menjadi terbalik karena mengikuti hawa nafsunya. Ya, apa yang harus dihindari itu? Maka latihan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi timbangan amal. Karena itulah kemudian korelasinya saat berpuasa, ngaji ke Al-Bukhari, ini ada pasangannya nih, saya Al-Bukhari ini. Ya, kan tadi disebutkan kan di hadis Muslim, ya, nomor hadis 2581 itu tadi saya sampaikan, ya, masih ingat hadisnya teman-teman sekalian? Ya, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin ya wasiyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi saat yang bersamaan dia salat, zakat, puasa, dia pun mencela orang lain. Syatama itu mencela. Syatama. Nah, saat puasa kita dilatih menghindari provokasi yang bernuansa celaan. Adanya di mana? Di Al-Bukhari ini. Buka topik yang ke-30. Kitabus Shaum. Hadis yang kedua di situ paling kiri sebelah atas. Kita buka dulu nih. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia Kitabus Shaum. Nah, ini teman-teman. Nah, ini yang di kanan, bawah Kitabus Shaum, pik nomor 30. Ini yang di kiri atas. Nanti tolong di-scan ya. Nah, ini yang di sini nih. Ya, kita baca hadisnya yang kedua nih dari turunan ini. Maksudnya subtopik yang kedua, ya. Bab fadli as-shaum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abdullah bin Maslama an Malik an Abi Zanad an al-A'raj an Abi Hurairah. Menarik sekali radhiyallahu taala anhu. Terkumpulnya di rawinya sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah meridai kepada beliau. Ya, beliau menyampaikan qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala as-siyamu junnatun. Ya, puasa itu kalau ditunaikan dengan benar akan melahirkan perisai yang menjaga dari keburukan. Fala yarfuth wala yajhal. Maka janganlah berkata-kata kotor. Kalau ada jangan berkata kotor, berarti nanti ada ujian-ujian saat puasa yang berpotensi membangkitkan keadaan diri kita untuk terprovokasi berkata kotor. Bisa nulis sesuatu yang tidak bagus atau berkata yang tidak baik. Itu terjadi itu, ya, hati-hati. Wala yajhal, jangan bertindak yang tak pantas. Ya, memang nggak kelihatan dosa langsung, tapi nggak pantas dilakukan. Ya, nggak pantas untuk dilakukan. Kemudian saya sering kasih contoh seperti bapak ibu usia 50 tahun keliling komplek pakai sepeda, yang cucunya 5 tahun misalkan, itu dosa sih enggak, cuman nggak pantas dilakukan, ya. Nah, itu nanti kiasnya, analoginya banyak lagi. Kemudian wa ini mar'un qatalahu aw syatamahu. Nah, ini dia. Wa ini mar'un qatalahu aw syatamahu. Jadi kalau ada yang memprovokasi kata Nabi ataupun mencela dengan celaan, qatala itu ngajak berselisih, syatama itu mencela. Ya, mencelalah, dicela,
Dalam bentuk sekarang pakai lisan, pakai status, pakai macam-macam. Falyaqul inni shaimun marratain. Katakan pada dirimu saya sedang puasa. Saya sedang puasa. Ini latihan. Jadi ternyata korelasi hadis yang kita bahas tadi, ya menutup pintu neraka, neraka hawiyah, ringan timbangan, di antara yang meringankan timbangan itu perbuatan muflis, di antara muflis itu senang mencela walaupun ibadah tapi kok bisa mencela gitu kan, pada sesuatu yang tidak layak untuk dicela. Awas ya. Ya, mencela pada sesuatu yang tidak layak untuk dicela, maka hilang pahala di situ. Maka puasa melatih kita. Kalau ada orang provokasi dengan mencela dan sebagainya, katakan saya sedang puasa, latihan, jangan lakukan itu. Jangan respon dengan keburukan lagi. Jadi ternyata puasa itu latihan yang indah untuk mencegah berbagai hal perbuatan yang bisa mengantarkan pada ancaman. Di antaranya ini hawiyah. Ya. Nah, jadi hawiyah itu bisa tersedia bagi para pelaku yang senang mencela, yang menggugurkan amalan, senang menuduh menggugurkan amalan. Hati-hati, hati-hati. Nanti kalau ngaji di Quran surah Al-Kahf ayat 103 sampai 104. Ini penutupnya, ya. Ayat 103 sampai 104. Ada orang yang tervisualisasikan dalam dirinya bahwa dia sedang bertindak benar padahal salah. Ya, dia kelihatan sedang bertindak benar padahal salah gitu. Ya, buka surah Al-Kahf di paling kiri, agak sedikit ke tengah. Ada? Saya sama-sama buka ya untuk teman-teman juga kita membiasakan diri ya. Ada. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Ada? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ada? Ada ya? Ya, viralkan Muhammad SAW. Katakan Muhammad, viralkan kepada seluruh umatmu. Ya. Aku akan kabarkan, berikan kepadamu sesuatu yang dahsyat. Nunabbi'ukum itu dari naba, ya. Aku kabarkan dengan keagunganku, kabarkan sesuatu yang sangat dahsyat. Dengan orang-orang yang rugi pada amalnya, pada perbuatannya. Ya, ini rugi, salah satu tafsirnya nanti muflis ini, yang bangkrut. Ya. Kenapa dia rugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Ya, yang dia tersesat dalam amal. Ya, tersesat dalam amal saat di dunianya itu. Jadi harusnya dia berlaku baik, jadi buruk, gitu kan? Bisa jadi pengertiannya real, ya orang-orang yang seharusnya jujur kok berdusta, ya, itu tersesat dalam keburukan. Ya, ada yang paling dahsyat itu siapa? Orang yang merasa perbuatannya benar padahal salah. Ya, padahal salah. Ya, apa di antaranya? Kita bawa aja langsung ke nuansa kita, ya. Ngaji misalnya, benar, merasa benar apa yang dipahami. Ya, dengan kebenaran itu kok bisa kemudian melakukan perbuatan yang salah. Dan menariknya ketika melakukan salah itu merasa benar. Ya, kok bisa merasa benar dengan mencela orang lain? Ya, kok bisa merasa benar dengan merendahkan orang lain? Merasa yang paling benar dalam berilmu, beragama, yang lain salah semua. Ya, cara dia yang paling benar, yang lain salah semua. Nah, itu ini berbahaya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menduga bahwa ya, mereka merasa bahwa apa yang mereka kerjakan itu perbuatan yang benar. Yuhsinuna sun'a, ini yang hati-hati ya. Jadi kalau kita parameternya benar, ini benar. Yang dicari itu perbuatan. Ya, perbuatan. Kemudian dalam konteks perbuatan itu diperbaiki. Jadi kalau dalam konteks berkehidupan antar umat Nabi Muhammad SAW sesama muslim misalnya kan, ya saling terjadi perbuatan kontraproduktif lah. Akhirnya apa yang terjadi dari celaan? Ya, akhirnya saling bermusuhan, dan permusuhan itu kan bagian dari tipu daya setan. Ya, saling menghambat, yang ini akhirnya ta'lim nggak boleh, ini nggak boleh juga, ini sama-sama saling mencela. Lalu siapa yang diuntungkan? Nggak ada. Ya, yang bagus tuh sama-sama duduk, sama-sama diskusi, sama-sama tahu. Ya, jadi kalau saya mengerjakan ini yang saya pakai, dalilnya yang ini. Kalau teman-teman pakai dalilnya yang ini, lalu disampaikan kepada jamaahnya, itu lebih fair. Ya, disampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang kunut, nah ini dalilnya dipakai yang ini. Kita tuh memilih yang tidak kunut karena ini dalilnya. Pertimbangannya begini, komparasinya begini. Sama, kita memilih kunut karena begini. Yang tidak kunut kita hormati ya karena mereka memilihnya begini. Kita pilihnya yang ini. Kalau kita pakai bismillah yang dijaharkan, kita pilihnya yang begini, hadisnya ini. Terus yang itu yang bismillahnya sir, yang silent, dalilnya pakai yang ini. Imam yang pakai ini. Jalur nasab ilmunya ini. Misal, ini yang pakai jahar Imam Syafi'i ya, dalilnya ini. Ini yang dibawa oleh Imam Syafi'i ini, akumulasi dalilnya yang ini. Yang pakai silent, murid Imam Syafi'i namanya Imam Ahmad, sama-sama baik, pakai dalilnya ini, ya jalurnya ini, kenabinya seperti ini. Itu kalau dijelaskan begitu, nggak ada ribut-ribut. Damai semua, tentram. Ya, alih-alih mengatakan, ini yang terkuat, ya itu hadisnya lemah, dhaif gitu kan. Nah, ini nggak akan terima juga. Sebab kan yang ini riset juga gitu. Nah, itulah hal-hal yang penting untuk diluruskan dan ditampilkan sehingga harmoni itu terjalin dengan baik gitu ya.
Dan itulah ciri khas umat Nabi Muhammad. Ini ciri khasnya di Quran surah 48. Ya, ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad SAW itu Rasulullah. Ya, ciri umatnya adalah, ciri umat beliau itu tegas pada penyimpangan, pada perbuatannya itu tegas, ditinggalkan. Tegas itu dalam bentuk sikap ada, tinggalkan, jauhi, jangan dekati. Itu tegas dalam bentuk sikap. Ya, tegas dalam bentuk kata-kata ada. Ya, tapi ada otoritasnya, nggak semua orang bisa berkata. Ya, misalnya MUI yang punya otoritas untuk mengingatkan. Jadi kalau ada penyimpangan, sesuatu yang kontroversial, tegas mengatakan. Dikecam misalnya kan, disampaikan, konstruksi hukum positifnya apa, disampaikan, itu punya otoritas. Ya. Kemudian rohama'u bainahum, saling menyayangi. Ya, saling menghormati. Jadi kalau saling menyayangi, menyampaikan penghormatan, jadi mengingatkan pun dalam konteks sayang, bukan dalam konteks celaan. Jadi kalau ada misalnya ta'lim membangun permusuhan, bukan dalam konteks sayang, nah itu dipertanyakan gitu. Jadi kalaupun mengingatkan pun dalam konteks sayang, dalam konteks memperbaikinya yang menyayangi, ya itu tidak akan menjatuhkan. Orang tuh kalau mengingatkan dengan menyayangi akan menjatuhkan. Anda ada anak tuh, anak-anak salah kan, Anda mengingatkan walaupun tegas misalnya, peringatannya dengan menjewer atau hal-hal yang lumrah untuk diterima, tapi keluarnya dari sayang yang tidak menyakiti, Anda bisa peluk lagi, ya gambarkan, bahkan dengan kata-kata lembut sebelumnya. Ya seperti itulah sifat sayang. Ini nggak ada yang sempurna. Kalau orang lain ada yang salah pun diingatkannya dengan sayang, bukan dengan mencela, menjatuhkan kehormatan dan sebagainya. Tidak seperti itu. Saya sedang berbicara dengan murid-murid saya ya, yang di sini gitu. Ya, jadi artinya kita jangan seperti itu gitu. Ya, nggak boleh. Jadi kalaupun ada yang tidak sama, misalnya diriset dulu, dilihat dulu. Oh dia misalnya begini, dia sujudnya pakai telapak tangan. Nah, tanyakan tuh pada ustadznya. Ketika ditanyakan konfirmasi. Oh ini yang pakai telapak tangan dalilnya ini. Ditemukan misalnya di Abu Daud nomor hadis 840 dari Abu Hurairah. Kisahnya awalnya begini gitu ya. Nabi tadinya pakai lutut. Ya, teman karena nanti usia sudah agak sepuh, lutut bermasalah, berpindah menggunakan telapak tangan. Tahu dari mana? Hadis Wa'il bin Hujur nomor 838. Itu masih pakai lutut. Abu Hurairah itu 3 tahun sebelum Nabi meninggal dunia. Ya, jadi ke-7 hijrah baru masuk Islam. Ya, begitu masuk Islam melihat Nabi kan sudah usianya sekitar 60 tahunan. 60 tahun sudah mulai sepuh, nggak terlibat lagi dalam aktivitas yang padat ya, militer misalnya apa, Nabi memberikan pencerahan, dakwah dan sebagainya. Karena bermasalah di lututnya, makanya ketika turun melihat Abu Hurairah menggunakan telapak tangan, dan itu menjadi landasan kita untuk beramal dua-duanya. Kalau nggak bisa pakai lutut karena masalah, bukan karena sepuh saja, mungkin cedera dan sebagainya, pakai telapak tangan. Itu kalau disampaikan begitu indah, nggak ada masalah. Ya, pilihan masing-masing, kita nggak bisa paksakan orang untuk memilih, gitu kan? Tapi ketika frame-nya ada dalam keagamaan, itu fleksibilitas yang memudahkan. Tapi kalau kita katakan yang benar yang pakai ini, yang salah yang itu, hadisnya lemah, terus cari alasan untuk melemahkan orang, itu namanya hawa. Hawa itu, ya, dari nafsu, dan itu bisa mengurangi pahala. Itu bisa mengurangi pahala. Jadi bentuknya kasih sayang dalam doa, dalam kebaikan, dan kata-katanya pun diatur untuk tidak menyakiti, gitu ya, untuk tidak menyakiti. Jelas ya teman-teman sekalian. Ini self correction ya untuk kita berintrospeksi gitu. Jadi benar dalam belajar, benar dalam aplikasi, implementasinya tepat, dan akhlak itu selalu ditampilkan dalam konteks baik beribadah dan bermuamalah. Beribadah kepada Allah dalam konteks hablum minallah, bermuamalah dengan kehidupan kita bersama orang-orang yang hadir di sekitaran kita. Jadi ini yang kita bahas ya terkait dengan hawiyah teman-teman sekalian. Maka tuntas penjelasan pintu yang ke-6, tinggal nanti di bagian yang ke-7. Apa pintu yang ke-7? Ini yang terakhir nih. Dan ternyata pintu yang ke-7 ini kedahsyatannya sangat luar biasa. Karena pintu yang ke-7 ini, ya, di antara kedahsyatannya adalah kita lihat nanti besok hari. Kita lihat besok nanti di antara kedahsyatannya apa nih yang ke-7 ini ya. Sehingga penting untuk kita pelajari dan selalu diulang di lisan-lisan setiap manusia untuk mengekspresikan sesuatu yang sangat tidak disukai jika keluarlah kata-kata itu. Ya, apa pintu yang ke-7? Bagaimana kedahsyatannya? Besok kemudian kita akan bahas. Ya, sebelum kita akhiri, saya tegaskan sekali lagi, neraka hawiyah adalah satu gambaran ancaman yang Allah hadirkan bagi para pendosa yang nekat berbuat salah. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rasa keadilan, satu, untuk menghambat seseorang berbuat salah. Jadi diinfokan dari awal ini supaya mencegah diri dari perbuatan yang dimaksudkan. Yang kedua adalah pembuktian dari keadilan Allah yang membuktikan balasan-balasan secara adil, ya, terutama bagi hamba yang nekat untuk berbuat dosa atau memilih berbuat maksiat. Sifat neraka hawiyah itu membakar secara total,
memberikan hak para pendosa secara adil. Sudah? Kemudian juga perbuatan yang dimaksudkan yang mengantarkan kepada neraka hawiyah adalah perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi timbangan, ya, timbangan amal saleh. Dari sini kita belajar hal yang sangat penting, bahwa jaga diri dari perbuatan-perbuatan yang merusak ya, amalan-amalan kita atau mengurangi timbangan amalan, sehingga dengan itu berpotensi terancam oleh hal-hal yang buruk seperti yang disampaikan dari kajian kita di kesempatan subuh kali ini. Kajian ini harus membuat kita lebih baik, terhindar dari perbuatan yang kontraproduktif, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita berusaha untuk terus berikhtiar memperbaiki diri sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.